selamat sore kami ucapkan kepada Bapak Ibu dan para tamu undangan yang telah hadir di seluruh rangkaian acara perayaan Natal Remaja Naposo Bulung HKBP Cimanggis 2023. Dan kita akan sambut pembawa acara kita pada sore hari ini, Julian dan juga Helen. Shalom. Bang, gimana sih? Kurang semangat. Padahal hari ini tuh kita pengen menyambut kelahiran Tuhan Yesus, khususnya bagi remaja Naposo yang hadir di acara hari ini. Mungkin boleh kali ya kita sapa sekali lagi ya, biar kita tahu nih powerfulnya semana sih. Oke, ayo Bang, kita sapa ya. Shalom. Nah, udah powerful, udah di pon ke atas kali ya. Berarti kita udah bisa nih, udah siap nih ibadah kali ini. Kita mulai sekarang. Selamat Natal dan selamat datang kepada Amang Inang, rekan-rekan remaja Naposo, dan para tamu undangan yang hadir pada ibadah Natal Remaja Naposo HKBP Cimanggis 2023. Dan juga kami menyambut kepada jemaat yang mengikuti ibadah ini secara online via HKBP Cimanggis YouTube channel. Sekali lagi kami ucapkan Selamat datang di ibadah Natal Remaja Naposo HKBP Cimanggis 2023 yang mengangkat tema Infinity, Invite in Unity yang terambil di dalam Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dengan subtema melalui perayaan Natal 2023 ini, remaja dan Naposo Bulung HKBP Cimanggis memiliki kesatuan iman dan kedewasaan penuh dalam Kristus, sehingga dapat membangun diri untuk bertumbuh bersama di dalam persekutuannya. Perkenalkan, saya Julian Manalu dan rekan saya, Helen Huta Barat, yang akan memandu rangkaian acara ibadah Natal pada sore hari ini. Sebelum memulai ibadah Natal pada sore hari ini, jemaat diharapkan untuk mengaktifkan mode silent pada handphone masing-masing. Tetap mengikuti protokol kesehatan, menjaga kekondusifan selama ibadah berlangsung, dan tidak menyalakan flash terkecuali saat penyalaan lilin. Tiba saatnya kita memasuki prosesi ibadah. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri.
Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mazmur 66 ayat 1 dan 2 berkata, "Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari puji dia dan muliakan namanya dengan mengangkat lagu pujian Gloria." Diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali.
Dek, dek, dek. Itu suruh di atas, naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Mohon maaf untuk jemaat yang masih di pintu atau masih berdiri, mungkin bisa beranjak ke lantai 2 untuk melanjutkan ibadah Natal ini. Terima kasih. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, puji-pujian, kemuliaan dan terima kasih kami persembahkan kepadamu karena Engkau memberikan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kepada kami, manusia yang hina ini. Dia menderita sengsara, lahir di kandang domba, supaya kami menjadi kaya. Ajar dan bimbinglah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mengenal kasih-Mu yang Engkau nyatakan dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi. Lahir
Epistel pada perayaan Natal malam hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Marilah kita baca dengan responsori. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi carahan. Sebab kuk yang menekannya dan gambar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Median. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memelihara dalam hidupnya. Amin. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Allah menjadikannya begitu indah, megah, dan sempurna. Karya ciptaan Allah adalah sungguh luar biasa, tak terbatas dan tak terukur oleh pikiran manusia. Allah menjadikannya semuanya baik. Dari yang tidak ada menjadi ada. Pada mulanya adalah firman, dan terjadilah seluruh apa yang difirmankannya. Mari kita saksikan drama musikal liturgi penciptaan. Alkisah. Dalam sebuah perjalanan menyusuri alam terbuka, berjalanlah 3 orang teman sambil berbincang-bincang. Mereka pun terheran melihat bumi yang diciptakan Tuhan begitu sempurna. Sembari terkagum dengan bumi ini, mereka pun mengingat kembali bagaimana sesungguhnya proses penciptaan yang dikerjakan oleh Tuhan kita. Hai kalian 3 manusia yang berada di sana. Aku akan membawa kalian kembali melewati zaman penciptaan.
Tekan tombol 1 sampai tombol 7 untuk memulai. Selamat datang di penciptaan hari pertama. Pada mulanya Allah ciptakan langit bumi serta isinya. Oh oh, berfirmanlah Dia, jadilah terang. Terang itu siang malam gelap. Oh oh. Pada mulanya Allah ciptakan langit bumi serta isinya. Oh oh, berfirmanlah Dia, jadilah terang. Terang itu siang malam gelap. Oh oh. Hari kedua. Pada hari kedua berfirmanlah Allah. Oh yes, 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 jadilah cakrawala melintasi bumi. Untuk pisahkan air di atas dan air yang di bawah bumi. Itulah yang Tuhan jadikan di hari kedua. Hari ketiga. Hari ini hari yang ketiga. Tuhan ciptakan darat, Dia ciptakan lautan, Tuhan ciptakan tumbuh-tumbuhan. Happy hari ini hari yang ketiga. Tuhan ciptakan darat, Dia ciptakan lautan, Tuhan ciptakan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat.
Hari kelima. Kelima, Tuhan berfirman, dan jadilah semua makhluk ciptaan, darat dan laut dan udara, penuhilah semua. Domba di padang rumput hijau, ikan yang penuhi lautan, burung yang terbang di udara, penuhilah semua. Hai manusia, tidakkah kamu mengetahui bahwa Allah masih belum selesai? Ketahuilah bahwa tidak hanya sampai di situ saja kedahsyatannya. Ia masih berkarya dengan megah lebih lagi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, ternak, dan segala binatang melata yang merayap di permukaan bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan menamainya Adam. Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Lalu dia mengambil salah satu rusuk daripadanya, kemudian menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, diciptakannyalah seorang perempuan sebagai penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu dibawanya kepada manusia itu, ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Dinamainyalah Hawa, dan Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Hari ke-6.
dijadikan, biar bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di bawah samudra. Aku, kamu, kita semua diciptakan serupa gambarannya. Dia jadikan semua amat baik, dan jadilah hari ke-6. Na 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 na. Na 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 na. Hari ke-7. Hari Sabat, hari Sabat, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Dia berkati segala yang jadi dikuduskannya. Hari Sabat, harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari Sabat, harinya Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagi Tuhan. Hormat dan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Alam raya semesta melukiskan kebesaran namanya. Langit adalah tahtanya, dan bumi adalah tumpuan kakinya. Langit dan bumi jadilah. Allah melihat bahwa semuanya itu baik, amat baik dan teramat baik. Jadilah kita semua karya Tuhan yang maha agung. Mari datanglah bersyukur dan bersorak-sorai, memuji dan memuliakannya. Sebab untuk selamanya dan sampai selama-lamanya Dia sungguh baik. Yes, you are good and your mercy endurance forever. Good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you.
lift those hands high. Come on, bless him now. Say, Lord, you are good. You are mercy enduring forever. I'm looking at a generation who knows how good he is. Lord, you are good. Your mercy enduring forever. People from every nation. People from every nation and tongue. From generation to generation. We worship you. Hallelujah. 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 We worship you for who you are. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. We worship you. Hallelujah. 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 We worship you for who you are. Come on, sing it again. We worship you. Hallelujah. 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 We worship you for who you are. Yeah. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. For who you are. Yeah. And you are good. Haleluya, pujilah Tuhan. Biarlah langit dan bumi bersorak-sorai memuji namanya, karena kasih dan keagungannya. Mari kita angkat lagu pujian, langit dan bumi, pujilah Tuhan.
Pada suatu hari, diceritakan tentang seorang anak laki-laki yang periang dan ceria yang bernama Ando. Dia lahir dari keluarga yang harmonis. Walaupun dia hanya dibesarkan oleh seorang ibu dan hanya ditemani oleh adik perempuannya. Mereka hidup dengan sangat bahagia. Tetapi semuanya berubah ketika Ando bertemu kembali dengan teman lamanya yang sudah lama tidak pernah berjumpa. Yang pada akhirnya membawa Ando ke jalan yang tidak benar. Mari kita saksikan liturgi part 2, Broken. Pada hari Sabtu, tiba di mana seluruh remaja Naposo hadir untuk sama-sama beribadah dan memuji nama Tuhan di pendalaman Alkitab. Yang dimana kita tahu bahwa biasanya di kalangan remaja Naposo tersebut terdapat perkumpulan-perkumpulan kecil atau circle-circle pertemanan di antara anggotanya. Kira-kira apakah Ando bisa masuk ke dalam circle-circle tersebut?
Akhirnya Ando pun masuk. Akhirnya, Amang Pendeta pun masuk untuk memulai ibadah pendalaman Alkitab Remaja Naposo. Pendalaman Alkitab pun selesai. Semua orang sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Tiap-tiap circle itu pun memutuskan untuk pergi ke tempat yang telah mereka janjikan untuk menghabiskan waktu bersama-sama.
Ando pun ditinggal sendirian oleh teman-temannya. Ia sangat bersedih dan memutuskan untuk pulang ke rumah. Dia menyadari karena ketiadaan sang ayahnya yang membuat Ando merasa kesepian dan mengakibatkan Ando kekurangan teman untuk saling bertukar cerita. Dari kejadian itulah yang membuat Ando berusaha mencari teman untuk bisa berbaur dan berteman dengannya. Hari demi hari telah mereka lalui. Tibalah kembali di hari Sabtu ketika semua remaja Naposo akan berkumpul untuk mengikuti pendalaman Alkitab kembali. Dan pada saat itu pun, kedua circle hits di gereja tersebut kembali tidak mau menerima Ando untuk berteman. Dan pada akhirnya, Ando pun benar-benar ditolak oleh kedua circle tersebut. Lalu, apakah respon Ando akan penolakan-penolakan tersebut? Apakah Ando bisa kuat dengan hujatan-hujatan dari teman-temannya? Tibalah setelah selesai pendalaman Alkitab, Ando ingin bergabung dengan teman-teman PA-nya. Tetapi Ando tidak mendapatkan respon yang baik dari temannya. Teman-teman PA-nya asik dengan circle-nya masing-masing, tanpa memperdulikan adanya kehadiran Ando. Mereka asik dengan kesenangan dan aktivitas yang mereka lalui. Padahal Ando sangat berharap bisa saling bertukar cerita tentang kehidupan, aktivitas, dan kegiatannya sehari-hari dengan mereka. Akhirnya, Ando pun memutuskan untuk pergi ke taman. Dia merenung, menenangkan dirinya sambil bernyanyi sendirian dan bertanya kepada Tuhan, mengapa tidak ada seorang pun yang mau berteman dengannya? Kemudian, sesampainya dia di taman, ada kejadian yang tidak terduga terjadi. Kira-kira apa kejadian itu?
Akhirnya mereka berdua pun berpisah. Agus dan Ando pulang ke rumahnya masing-masing. Di mana saat itu Ando sangat senang ketika bertemu dengan teman lamanya, yaitu Agus. Akhirnya dia pun memiliki teman yang sangat peduli dengannya. Mari kita dengarkan KOR kategorial INA HKBP Cimanggis. Maha besar, maha mulia, dan benarlah kuasanya. Mari kita saksikan KOR Remaja Naposo HKBP Cimanggis.
Di Bethlehem telah lahir Sang Juru Selamat yang hidup. Dialah sumber pengharapan yang kekal, yang mengasihi kita, umat manusia yang berdosa. Di dalam Dialah kita memperoleh hidup yang kekal. Mari kita menyanyikan lagu Di Bethlehem Do Tubuh. Lu pergi dulu ya.
Shalom. Setelah beberapa hari chattingan dengan August, mereka pun menentukan hari untuk kembali bertemu di tempat yang telah mereka janjikan. Ando pun sangat amat senang untuk bertemu dengan teman lamanya yang sudah lama tidak ia jumpai. Dan akhirnya mereka bisa kembali saling bercerita satu dengan lainnya, saling bercerita tentang kejadian yang sudah berlalu, bahkan kejadian di masa sekarang yang telah mereka lalui. Mari kita saksikan liturgi part 3, Rift. Keadaan tas August terbuka sehingga buku yang ada di dalam tas August pun terlihat. Karena Ando sangat penasaran dan ingin tahu buku apa yang ada di dalam tas August, Ando pun memberanikan diri untuk melihat buku tersebut. Tiba-tiba August pun datang. Dengan sangat gugup, Ando pun membereskan tas August. Lu suka baca buku ya? Hah? Buku apa? Sorry, tadi gua ngeliat ada buku gitu di tas lu. Oh, buku apa itu? Ini bukan buku apa-apa. Udah ya, lanjut makan. Oh iya. Enak banget. Lu ngapain semalam sendirian di taman? Gua di mana ya? Ya ini rahasia kita aja deh. Gua di taman tuh. Karena gua merasa lingkungan gereja gua tuh udah toksik abis. Kayak gua ngerasanya gua tuh gak pernah berbuat apa-apa sama mereka. Tapi entah kenapa mereka tuh gak pernah ngertiin gua. Jangan-jangan menganggap gua ada pun mereka begitu. Jadi mereka berharap supaya gua tuh gak pernah ada dan selalu dikecilin di gereja. Dan gua ngerasa, gua ngerasa kayak bikin gua sedih banget terus. Makanya gua kemarin dari udara sendiri, gua semuanya sendiri, gua ngilangin itu semua. Kalau lu gimana Gus? Gereja lu masih aktif tuh? Gimana ya? Gue kayak udah males ke gereja lagi dok semenjak kepergian nyokap bokap gue 3 tahun lalu. Apaan sih maksudnya? Tulang sama tulang udah gak ada gitu? Gimana ya ceritanya? Gue kalau cerita tentang nyokap bokap kayak banyak banget gitu dok. Pergi cepat itu.
itu, jatuh. Tuh begini tuh, pada dasarnya. Lu tadi nanya buku yang ada di tas gua kan? Iya. Ini buku apa sih? Ini banget banget ya. Ini buku yang bahwa Tuhan tuh benar-benar gak ada dong. Lu baca. Lu yakin? Cuman karena buku ini bisa bikin lu kayak sekarang? Gua yakin banget dong. Lu baca aja. Gua dulu juga awalnya nggak yakin, tapi setelah gua baca-baca 3 tahun lalu, bener dong, emang Tuhan tuh benar-benar nggak ada. Apa buktinya? Gak yakin gua. Buktinya gua bisa dapat kerja di mana aja, gua bisa berdiri sampai saat ini, gua bisa dapat duit dari mana aja, tanpa harus berdoa. Ngapain sih do berdoa? Ngapain ke gereja? Percuma do, nggak bakal didengar. Percaya deh sama gua. Juga ngerasa gua nggak pernah didengar. Yaudah lu baca deh. August pun memberikan pengaruh buruk kepada Ando mengenai ketiadaannya akan hadirat Tuhan dalam hidupnya. Keyakinan itu tumbuh dari kepergian kedua orang tua Agus dan juga doa-doa Agus untuk menemui jenazah orang tuanya yang tidak terkabulkan. Lalu Agus pun berpikir bahwa semua berkat-berkat yang dia terima sampai saat ini bukanlah dari Tuhan. Akhirnya, Ando pun mencerna pemikiran Agus tersebut dan menerima buku yang diberikan Agus dan langsung membawanya pulang. Dengan besarnya penasaran Ando terhadap apa yang dikatakan oleh Agus bahwa Tuhan itu tidak ada. Keesokan harinya, Ando pun langsung membaca buku tersebut sambil merenungi apa isi dari buku yang diberikan Agus kepadanya. Akhirnya, Ando pun membaca buku tersebut. Halaman demi halaman ia baca dengan seksama. Sampai ada satu kalimat yang ia temukan dan berkata, "Kita bisa hidup sendiri tanpa perlu bantuan Tuhan." Dia baca secara perlahan, diteliti satu demi satu, dicermati kata demi kata, sehingga dia menemukan apa yang dikatakan temannya itu benar, kalau Tuhan itu tidak ada. Saat itu pun Mamah Ando masuk ke dalam kamar Ando. Ando pun terkaget akan kehadiran mamanya sama buku tersebut.
Dengan rasa takut, Ando dapat menyembunyikan buku tersebut dari mamanya. Dan akhirnya, Ando pergi meninggalkan kamarnya dan mengajak mamanya ke dapur untuk makan bersama. Hari demi hari berlalu, kamar Ando pun selalu terkunci dan tidak ada seorang pun yang boleh masuk ke dalam kamarnya. Karena hal tersebut, kecurigaan Mama Ando pun semakin besar. Dan akhirnya, Mama Ando pun mencoba mencari cara untuk membuka kamar Ando untuk mengetahui apa yang menjadi alasan kamar Ando selalu terkunci. Suatu ketika, pada saat Mama Ando ingin membuka kamar anaknya, ternyata pintu kamar Ando tidak terkunci. Akhirnya, Mama Ando pun menyelinap untuk masuk ke kamar Ando. Ando pun kaget mendengar bahwa mamanya menangis. Ia pun segera bergegas untuk pulang ke rumah dan mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi di rumah yang membuat mamanya menangis. Mari kita saksikan KOR kategorial AMA HKBP Cimanggis.
Kabar baik telah tiba di kota mungil Bethlehem. Bintang-bintang fajar mengabarkan kelahirannya yang membawa terang dan harapan bagi dunia yang gelap. Mari kita nyanyikan di Bethlehem, Hai Kota Mungil Bethlehem. Sukacita telah datang ke dunia. Biarlah kelahiran Sang Juru Selamat membawa kebenaran, kegembiraan, dan pengharapan bagi kita yang mempercayainya. Sambutlah kedatangannya dengan penuh sukacita. Mari kita saksikan persembahan pujian CD Hagios.
Akhirnya, Ando pun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ia terkaget karena menjumpai mamanya sedang dalam keadaan berderai air mata, yang ditemani adiknya sambil memegang buku ateis dari Agus yang telah Ando baca, dan sudah ada bagian dari halaman buku tersebut yang dirobek oleh mamanya. Kita saksikan liturgi part 4, I Once Was Lost. Akhirnya Ando pun memutuskan untuk pergi meninggalkan mama dan adiknya dari rumah. Tahu yang terjadi keadaannya sekarang. Dengan segera meminta bantuan Agus dengan menemui dirinya, dan Ando ingin menceritakan hal apa yang terjadi sebenarnya. Ketika sampai di tempatnya Agus sedang berpesta dengan teman-temannya. Mereka sedang berpesta pora dan mabuk-mabukan. Juga bersenang-senang dengan keadaan minuman yang mereka pegang. Ando pun mencoba menghampiri Agus untuk memberitahukan keadaannya saat ini.
Akhirnya, Ando pun menyadari jika August bukanlah teman yang tepat untuk dirinya. Lalu, ia pergi dari tempat August dan hidup luntang-lantung di jalan. Dia merasa kebingungan, kemanakah dirinya bisa pulang. Tidak diterima dimanapun, dan kehidupan yang sekarang sangat berbeda dengan kehidupannya yang dahulu. Dahulu, dia selalu disayang oleh keluarganya, hidup dengan berkecupan, dan tidur dengan nyaman. Namun, sekarang semuanya berbeda, berputar 180 derajat di dalam kehidupan Ando. Anakku, nang burku, deke johu hatahu tangi parange manangsa di hari wujudi woluna nasotu walu baho pasapon inangi kasih ditauli dina humokopo syahadete homi luna mangkoda sodibo tosapa alele anggukmu
Your voice that I love. It leads me through fire and darkest night. Our eternal Father and also closest friend. Lord, I thank you for your grace upon us. And with every breath, we always sing the goodness of you. Kita saksikan persembahan pujian Naposo. Love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I have need of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life
Dari kejadian naas yang dialami oleh Ando, ia pun dibawa ke rumah sakit terdekat dengan keadaan yang sangat mengenaskan dan tidak berdaya karena sudah tidak sadarkan diri lagi. Kita saksikan liturgi part 5, The Power of Unity.
Mama Ando pun datang menjumpai Ando bersama adiknya di rumah sakit. Sambil menangis terisak-isak karena melihat kondisi anaknya yang sedang tidak sadarkan diri dan harus dirawat secara intensif di rumah sakit. Keesokan harinya, Ando sudah dalam keadaan siuman. Dan mamanya pun selalu berada di samping Ando untuk merawat dan menjaga Ando. Akhirnya Ando pun menyesali atas apa yang telah dilakukan pada waktu itu. Ia meminta maaf dan mengakui segala perbuatannya kepada mamanya. Hari demi hari mereka lalui, Ando pun semakin dikuatkan, semakin dipulihkan berkat doa-doa dari mama dan adiknya. Sampai di hari ketujuh, di mana remaja dan Naposo HKBP Cimanggis pun mendengar kabar bahwa Ando telah kembali pulang dari rumah sakit. Lalu mereka berinisiatif untuk menjenguk, mendoakan, dan mengajak Ando untuk kembali mengikuti ibadah pendalaman Alkitab di gereja. Dan pada hari ketujuh pula, keadaan Ando semakin membaik.
Teman-teman yang lain pun menyusul datang ke rumah Ando sambil meminta maaf atas apa yang sudah mereka lakukan sebelumnya kepada Ando. Dan mereka pun tidak lupa untuk mengajak Ando kembali untuk beribadah di gereja dan mengikuti acara Natal Remaja Naposo HKBP Cimanggis.
Akhirnya, Ando pun kembali ceria dan kembali pelayanan di gereja. Kita tahu, terkadang rencana yang kita ingini sangat amat sulit ketika kita menjalaninya sendiri. Tetapi, ketika kita memiliki rencana dan mendasarkan rencana tersebut dalam kendali Tuhan Yesus, rencana tersebut pasti akan berjalan lancar sesuai dengan kehendak Tuhan. Terkadang, kita lebih sering mendahulukan pikiran dan logika kita sendiri dibandingkan dengan pikiran atau cara pandangnya Tuhan. Kita lebih mementingkan kemauan dan hati kita dibandingkan hati dan kehendaknya Tuhan. Yang dimana ketika kita mementingkan diri sendiri tanpa adanya campur tangan Tuhan, semua akan berakhir sia-sia dan semua akan binasa pada waktunya. Sebab ada tertulis dalam Alkitab di Efesus 4 ayat 13 yang berkata, "Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus." Amin. Mari kita saksikan persembahan pujian remaja.
Berita kelahirannya telah terdengar di seluruh dunia. Seorang anak telah lahir, datang ke dunia dengan membawa terang kehidupan bagi semua orang. Kelahirannya membawa kedamaian dan pengharapan sejati bagi seluruh umat manusia. Sambutlah kedatangannya, Yesus Kristus, Juru Selamat manusia. Mari kita menyanyikan lagu Seorang Anak Telah Lahir. Jesus, you were born for us as the amazing grace. I can see the love in your eyes, Lord. Raise me from broken into life. So take this heart, Lord. I'll be your vessel. To the world can see your grace in me.
And here it is, Broken Vessels. All these pieces, broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see now. Oh, I can see the love in yours. Laying yourself down, raising up the broken to life. You raise us up, God, to life. You take our failures, you take our weakness. You set your treasure in jars of clay. Come on. So take this heart, Lord. Ooh, oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see now. You sing, I can see. It's the love we see, Lord. Yourself down. Come on. Raising up the broken to life. You're raising us up. You're raising us to life. I'm a broken and dead pieces, God. You bring it to life tonight, Lord. Oh, have your way, oh God.
sweet. Come on, we're filled. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Janji keselamatan Allah akan hidup manusia telah digenapi olehnya dengan datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia dari kesengsaraan dosa. Mari kita sambut kedatangannya.
kepada Amang Sintua M. Hutagalung selaku Dewan Koinonia, kepada Amang Sintua T. Gutom selaku Paniroy Remaja Naposo, kepada Saudara David Hutagalung selaku Ketua Seksi Remaja Naposo, kepada Saudara Efrianto Sinaga selaku Ketua Natal Remaja Naposo, dan kepada Nyonya Simanjuntak Borus Sianturi selaku perwakilan orang tua. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Dan kepada jemaat yang mengikuti ibadah di rumah dapat mempersiapkan lilinnya masing-masing. Aku
Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kepadamu Tuhan, hati kami berseru. Kerinduan kami mencari kasih sejatimu di dalam hidup kami. Kami perlu Kau Tuhan untuk membawa hidup kami dekat. Kita menyanyikan lagu Kami Perlu Kau Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara,
hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari memberi salam yang di samping, kiri dan kanan, depan dan belakang. Katakanlah, damai Kristus bersamamu. Terima kasih. Marilah menerima firman Tuhan sebagai landasan perayaan kita pada malam hari ini. Sebagaimana disaksikan dalam surat Efesus pasal 4 ayat 13, saya akan membaca ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus, ada ungkapan yang mengatakan menjadi tua adalah pasti, menjadi dewasa adalah keputusan. Sekali lagi, menjadi tua adalah sebuah kepastian, akan tetapi menjadi dewasa adalah sebuah keputusan. Dengan berlalunya waktu, semua ciptaan yang ada di alam semesta ini akan menjadi tua. Menjadi tua berarti dia akan menjadi lemah dan berakhir dengan kematian. Menjadi dewasa adalah hal yang berbeda. Bertumbuh menjadi dewasa itu berarti menjadi orang yang kuat, orang yang berpengertian, orang yang berpengetahuan, dan orang-orang yang bertanggung jawab. Ada banyak orang menjadi tua tanpa pernah menjadi dewasa. Tetapi kamu yang adalah anak-anak Tuhan dirancangkan untuk mencapai kedewasaan rohani di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah sang kepala itu. Infinity adalah tema yang ditetapkan pada perayaan Natal tahun ini. Infinity dalam istilah matematika itu diberi gambar simbol seperti 8 terbalik yang di depan ini. Infinity artinya tidak terbatas atau tidak terhingga. Infinity itu memiliki makna bahwa di luar yang tampak ini ada yang lebih besar, yang tak terhingga, yang tak terbatas. Maka infinity agak berbeda dengan unlimited. Karena infinity jauh lebih dalam maknanya dari sekedar batasan jumlah. Tetapi apa yang tampak di hadapanmu sekarang, ternyata ada yang lebih besar yang belum kelihatan di balik yang kau lihat sekarang. Itulah yang disebut infinity. Maka apa yang kami boleh lihat di diri kalian remaja Naposo Bulung pada malam hari ini? Sesungguhnya dengan kata infinity ada potensi yang lebih besar
yang belum kelihatan di balik semua yang kami sudah lihat tadi. Itu yang mau kita capai. Infinity, tak terhingga atau tak terbatas yang sedemikian. Kalau Alkitab berkata infinity yang diakronimkan dari in faith and in unity, tapi in unity in faith, kesatuan iman, itu yang menjadi penegasan. Saudara-saudari, sekali lagi, di luar yang tampak sekarang ada potensi yang lebih besar, potensi yang tak terhingga. Inilah yang disebut dengan sifat keilahian. Di dalam diri kita masing-masing ini terdapat sifat keilahian yang tak terhingga dan yang tak terbatas itu. Dan itu ketika kita semua diciptakan imago Dei. Apa arti imago Dei? Imago Dei, diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ketika kita manusia diciptakan imago Dei, maka di sana sudah termasuk kita ini memiliki sifat ilahi yang disebutkan tadi, tak terhingga atau tak terbatas. Bagaimana mencapai itu? Itu adalah tugas kita. Bagaimana mencapai infinity ini? Kalau disebut infinity tadi adalah sebuah sesuatu yang tak terbatas, tak terhingga. Di Alkitab dikatakan itu adalah kedewasaan penuh. Jadi kedewasaan penuh ini bukan hanya secara jasmani, tapi lebih tepat dengan kata mature. Mature itu adalah dewasa secara rohani dan juga secara jasmani. Disebut kedewasaan penuh berarti dia sudah mencapai kapasitas yang dirancangkan di dalam dirinya. Sekarang kita melangkah ke situ supaya kita masing-masing mencapai kapasitas yang sudah dirancangkan Tuhan atas hidup kita pribadi lepas pribadi. Ini sangat penting Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Sangat penting. Karena ada banyak bahaya kesesatan. Ada banyak bahaya dari pemalsuan manusia yang berupaya menyesatkan hidup kita pribadi lepas pribadi. Itu bisa bisikan dari teman dekatmu, itu bisa dari apa yang sedang terjadi belakangan ini, itu bisa dari ilmu-ilmu pengetahuan yang baru muncul di saat ini. Sama halnya yang dialami si Ando tadi. Bisikan teman lamanya itu merupakan salah satu contoh pemalsuan manusia dengan kelicikannya mau menyesatkan kamu, menyesatkan kita semua. Digambarkan itu bagaikan badai di tengah-tengah lautan yang mengombang-ambingkan perahu kehidupan kita. Apalagi kita mengalami hal-hal yang membuat kita stres, di sana dia masuk, kita terima dengan bulat-bulat. Persis sekali dengan apa yang diterima oleh si Ando tadi. Tekanan hidupnya membuat dia tidak berpikir jauh dan luas, menerima saja. Apalagi dia tahu itu adalah temannya. Bertobatlah kau Gus. Jangan lagi menyesatkan ya Gus. Biar tamat kau CD nanti. Ada banyak hal lain pemalsuan manusia atau dunia ini dengan kelicikannya hendak mengganggu langkah kita mencapai infinity ini. Ada sekarang fenomena tren. Jadi akibat COVID-19, Gereja Cimanggis ini memang setiap minggu melayangkan ibadah online. Tapi ada sekarang dengan tren ibadah online, disesatkan ibadah online itu. Kok Kak gereja, kau di gereja tadi Kak Mang lihat ibadah Mang online. Bertobat kalian. Yang jawabannya ibadah Mang online.
Padahal yang dilihat sepenggal-sepenggal. Hati-hati itu menyesatkan. Mungkin saat ini tidak apa-apa, tapi itu menyesatkan karena kau tangkap sepenggal-sepenggal. Maka pertumbuhan imanmu pun sedemikian, sepenggal-sepenggal. Atau ada tren sekarang di kalangan remaja dan Naposo Bulung yang disebut dengan istilah FOMO, fear of missing out. Kekhawatiran, ketakutan, ketertinggalan dari sesuatu aktivitas atau dari sebuah momen. Jadi dia takut banget tertinggal momen tertentu. FOMO, fear of missing out. Yuk Natalan yuk ke GBK. Ayo. Itu FOMO juga. Karena apa? Masuk jam 6 di sana. Jam 1 dia udah berangkat. Lah di Cimanggis. Masuk jam 3 sore, dia nyampe jam 4 sore. Padahal dekat rumah. FOMO dong. Takut tertinggal dengan momen yang di sana. Hati-hati. Kita tidak mau membatasi langkahmu, tapi hati-hati dengan hal-hal yang dilahirkan zaman ini yang bisa menyesatkan kita dengan segala kelicikannya. Dan masih banyak lagi angin-angin kesesatan yang licik seperti itu. Hati-hatilah. Maka ada 3 hal yang mau saya sampaikan lewat khotbah ini. Yang pertama, bertumbuhlah dalam kedewasaan iman. Bertumbuhlah dalam kedewasaan iman. Iman yang dewasa itu lahir dari hal yang mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Jadi iman yang dewasa itu tercipta dari hal mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Karenanya dia selalu bersifat tanpa syarat, tanpa berpamrih, tidak menuntut. Dia juga tanpa beban, tanpa paksaan. Dia ini walaupun bukan supaya, walaupun 1001 halangan menghadang, dia tetap pergi berjalan. Walau ada banyak godaan yang membatasi langkah dia datang ke persekutuan, dia akhirnya menghempang semuanya itu. Ada banyak hal yang mengganggu seseorang datang persekutuan. Sangat terang disampaikan dalam drama itu. Mungkin adalah ketika dia masuk, dia lihat di dalam itu kelompok orang-orang yang toksik. Dia mundur. Lantas kita menghakimi, gak mau itu ke persekutuan, percuma anak sintua. Padahal di dalam itu kelompoknya tidak baik-baik saja. Melangkah, membatasi langkah orang masuk ke persekutuan, mungkin karena tidak ada penerimaan. Dia ditolak di tengah-tengah persekutuan itu secara langsung maupun tidak. Ini menghentikan langkah seseorang masuk ke persekutuan. Maka saudara-saudariku remaja Naposo Cimanggis, mari mengevaluasi diri lewat semua kegiatan ini supaya kelelahan ini berbuah benar di tahun 2024. Orang-orang yang bertumbuh dalam kedewasaan iman, saya sebutkan, dia akan mau melakukan persekutuan, mengikuti persekutuan itu tanpa alasan atau embel-embel apapun. Mau di dalam persekutuannya tidak sehat, itu tidak mengganggu dia karena tujuan dia adalah bersekutu dengan Tuhannya. Itu orang yang dewasa secara iman. Tidak lantas berkata, "Mang, kalau masuk ke NHKBP itu gak enak." Itu membatasi langkah dia. Itu pun tidak tepat. Itu contoh iman yang masih kekanak-kanakan. Kita diminta bertumbuh dalam kedewasaan iman. Lihatlah, ada Alkitab menyebutkan 3 tokoh pemuda yang cerdik dan pintar. Sadrak, Mesakh, Abednego. Mereka bertiga sekarang diperhadapkan dengan ancaman kematian kalau tidak menyembah dewa. Tapi mereka bertiga
memiliki kedewasaan iman berkata, kami tidak akan mau menyembah dewamu jikalau Tuhan tidak mau menolong kami sekalipun, kami tetap tidak mau. Ini adalah orang-orang yang memiliki iman tanpa syarat. Mungkin ada banyak dari antara kita seperti tokoh-tokoh dalam pemeran tadi, si Agus dan si Ando itu, yang merasa saya berdoa, beribadah, tidak ada gunanya. Semua yang mungkin berpikir demikian. Hati-hati, jangan-jangan imanmu sedang kekanak-kanakan. Karena orang yang dewasa beriman, baik Tuhan memberi berkat atau Tuhan tidak memberi berkat sekalipun, itu tidak menghentikan langkahnya mencapai infinity tadi. Baik hari ini aku diberi keberuntungan dan kesuksesan maupun diberikan kegagalan, tidak akan membatasi langkahku untuk mencapai infinity itu. Dewasa iman berangkat dari hati yang mengasihi Allah. Hal yang kedua, bertumbuhlah dalam kesatuan iman. Di atas ayat 13, ayat 11 di pasal 4 ini, Tuhan memberikan berbagai macam tugas. Ada sebagai rasul, ada sebagai penginjil, ada sebagai pemberita, ada sebagai pengajar, dan lain sebagainya. Ada tugas dan peran yang berbeda-beda satu dengan yang lain, tapi tujuannya sama. Di ayat 12 dikatakan, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Itu tujuannya. Kita semua ini diberi peran dan tugas yang berbeda-beda, tapi harus ingat tujuannya sama, untuk saling memperlengkapi sebagai tubuh Kristus. Lihatlah di Natal ini, kenapa bisa berlangsung dengan sebegitu mulusnya? Itu tidak terlepas dari peran yang ngangkat-ngangkat di kinan itu. Kalau nggak ada mereka itu juga kesusahan. Ngai dia sudah nama angkat-angkatin nong laudo tu si mami muse. Mana semua perlengkapan? Hilang. Belum dewasa juga ternyata. Saya kira saya mau membanggakan mereka tadi. Merekanya tidak ada. Tapi tidak apa-apalah, saya banggakan aja walau nggak denger. Walau tugasnya hanya ngangkat-ngangkat, itu peran yang penting dengan berjalannya seluruh rangkaian acara Natal pada malam hari ini. Demikian halnya di persekutuan. Kita ini punya peran masing-masing, punya tugas masing-masing, punya porsi tugas masing-masing. Tapi ingat tujuannya satu, untuk saling memperlengkapi sebagai tubuh Kristus. Kita ini diibaratkan tubuh Kristus, satu tubuh yang terdiri banyak organ-organ. Kepalanya adalah Kristus. Setiap organ ini memiliki tugas dan fungsi yang berbeda satu dengan yang lain. Maka ketika organ-organ ini menggunakan perannya dengan sungguh-sungguh, maka akan tercipta satu tubuh yang sehat, yang bugar, dan itu mengikuti arahan sang kepala, yaitu Kristus. Maka dalam kepelbagaian itu, marilah senantiasa mengingat satu tujuan kita yang sama, yaitu saling memperlengkapi sebagai tubuh Kristus. Bertumbuhlah dalam kesatuan iman. Yang ketiga, ini yang terakhir, bertumbuhlah dalam kesungguhan iman. Setelah kita dewasa, kemudian satu, yang ketiga, bertumbuhlah dalam kesungguhan iman. Di seputar peristiwa kelahiran Yesus, ada berbagai tipe orang dalam menyambut kelahiran Yesus, dan sekaligus ada berbagai tipe orang dalam merayakan Natal. Coba cek, identifikasi dulu, kita itu di tipe yang mana dari tipe-tipe yang akan saya sebutkan. Tipe yang pertama merayakan Natal adalah tipe Herodes, Raja Herodes. Dia adalah orang yang merasa terancam dengan kelahiran Yesus Kristus. Ketika dia tahu seorang Mesias lahir
dia merasa terancam, dia mencari upaya untuk mengagalkan kelahiran itu. Bahkan ketika dia orang-orang Majus, dia itu menipu. Dia bilang, nanti kalau kalian udah ketemu kasih tahu ya, aku juga mau datang menyembah Yesus itu. Itu semua tipuan sebenarnya. Dia tidak sungguh-sungguh mau menyembah Yesus. Jadi di perayaan-perayaan Natal, kalau ada orang merasa terganggu, menganggap orang lain sebagai ancaman, kok dia sih ketuanya? Emangnya nggak bisa yang lain apa? Dia merasa dirinya lebih layak daripada yang lain. Itu tipe Herodes. Atau orang-orang yang sukanya menipu, katanya mau menyembah Tuhan, tapi yang dikerjakan yang lain-lain. Dari rumah permisi, Pak, saya ibadah sore ya. Tapi dia nyangkut di kantin depan sana, itu menipu. Itu tipe Herodes. Hati-hati menipu atau sering-sering berkata bohong. Itu tipe Herodes. Jangan terlalu suka berkata bohong. Pernah ada seorang kepala desa, dia punya anak kecil. Jadi kalau ada pertemuan dia selalu bawa anaknya yang kecil ini. Jadi ketika suatu momen bapaknya duduk sebagai kepala desa, anak kecil ini duduk di sampingnya. Orang lagi hening mendengarkan di depan. Anaknya ini tiba-tiba ngomong, "Pak, mau kencing aku," katanya. Bapaknya ini langsung merah wajahnya. Dia malu, akhirnya dia bawa. Sampai di rumah diajari anaknya, "Nak, mulai ini kalau kau mau kencing, gantilah kata kalimatnya. Bilanglah, 'Pak, aku mau nyanyi.' Jadi kalau kau mau kencing bilang, 'Pak, aku mau nyanyi.'" Anaknya ini nurut. Tiba pertemuan yang lain, anaknya ini memang udah mulai gerasa gerusuk, dia mau ke toilet, dia bilang sama bapaknya, "Pak, aku mau nyanyi." Bapaknya langsung ngerti, dibawa ke toilet. Tapi beberapa bulan setelah itu, anak ini pergi ke rumah uaknya, bapak tuanya. Dia tidur sama bapak tuanya. Tengah malam, anak ini mau ke toilet. Dia bilang, "Pak tua, aku mau nyanyi." Datang pak tuanya, "Tidurlah nak, orang-orang udah tidur nanti terganggu." "Enggak pak, udah mau nyanyi kali aku pak." "Tidurlah, nanti terganggu tetangga-tetangga. Tolonglah pak, enggak tahan lagi, aku udah mau nyanyi kali ini." Datanglah bapaknya, bapak tuanya. "Ya udahlah nak, nyanyilah di telinga bapak, tapi pelan-pelan ya." Lihat, hati-hati suka bohong. Anak-anak itu nurut aja. Udah tau lah maksud saya ya. Ngapain si anak di telinga bapak tuanya? "Pelan-pelan ya nak," katanya. Hati-hati berbohong, menipu. Itu tipe Herodes. Ada yang di tipe ini? Hampir. Ada. Puji Tuhan. Ada. Agus mulu. Yang kedua adalah tipe imam. Imam-imam kepala dan ahli Taurat. Ada orang menyambut Yesus merayakan Natal seperti imam kepala dan hukum Taurat. Ini si paling tahu, tapi nggak berbuat apa-apa. Si paling tahu ini. Herodes nanya, imam kepala ahli Taurat, katanya Mesias mau lahir di mana? "Oh, di Betlehem raja." Mereka tahu Yesus lahir di Betlehem, tapi mereka nggak sadar Yesus itu udah lahir di sana. Ini adalah tipe-tipe orang yang dia sepertinya paling tahu. Diskusi Alkitab itu hebat-hebat, tapi satu pun yang didiskusikannya ini nggak ada yang dilakukannya. Sebatas ilmu pengetahuan, sebatas sains. Maka tipe ini disebut tipe imam-imam kepala. Mereka betul mengetahui semuanya, tapi mereka sibuk dengan dirinya. Mereka tidak sadar bahwa hal-hal yang diketahuinya itu sudah di hadapan matanya. Mungkin ada banyak dari antara kita, benar dia datang ke perayaan, datang ke ibadah, dia memuji Tuhan, terlihat di situ, tapi dia tidak sadar dengan pujiannya, dengan penyembahannya pada saat itu.
Kemudian yang ketiga, ini adalah tipe orang Majus. Kita tahu orang Majus, mereka berjalan dari timur sampai ke Bethlehem. Itu dalam mengandalkan apa yang diandalkan para Majus. Majus yang di belakang nih, kipas-kipas Majusnya tadi udah tidur. Kalian bertiga orang Majus, apa yang diandalkan orang Majus? Apa? Bintang. Itu orang Majusnya tadi di belakang. Orang Majus berjalan lebih dari 500 kilometer hanya mengandalkan bintang. Bintang itu kelihatannya kapan? Malam. Berarti siang itu mereka mungkin berhenti dulu. Malam baru lanjut lagi. Karena bintang itu yang menjadi petunjuk bagi mereka. Itu Alkitab catat. Hanya mengandalkan bintang malam itu. Tetapi mereka tidak menyerah. Perjalanan yang panjang, andalannya hanya terbatas. Mereka tidak menyerah. Mereka sungguh-sungguh berjalan sampai ke kandang domba di Bethlehem. Mereka bertemu dengan bayi Yesus sang Mesias itu. Dan ada hal yang menarik, ketika mereka tiba tanpa basa-basi, mereka langsung mempersembahkan yang terbaik dari apa yang mereka miliki. Ini tipe ketiga orang yang merayakan Natal. Dia dengan kesungguhan hati dan mempersembahkan apa yang dia miliki kepada Tuhan tanpa mikir-mikir. Orang Majus dengan apa yang ada pada mereka, waktu, tenaga, harta, tanpa pikir panjang itu langsung diserahkan. Bagaimana kita menarik ini dalam kehidupan beriman kita sebagai orang-orang yang mencapai kedewasaan penuh tadi? Kalau Tuhan kasih kau berkat minggu ini 100.000, dia minta 10%, kira-kira kalian mau memberikannya? 10% dari situ berapa? 10.000, bisa lah ya. Kalau kemudian Tuhan tambahkan berkat samamu, dia kasih 1 juta, apa kau masih rela memberi 10%-nya? Bisa lah ya. 100, Tuhan tambahkan berkat lagi samamu, dikasihnya 10 juta, masih mau mempersembahkan 10% dari situ? Udah mulai beragam. Ada yang masih, ada yang 1 juta. Kalau Tuhan tambahkan lagi 100 juta berkatmu, masih mau memberi 10% dari situ? 10 juta mau persembahannya? 10 juta. Kayaknya ditambahi 3 bulan 10 juta udah bisa beli motor baru. Udahlah, ngertinya Tuhan itu. Udahlah Tuhan. Kita masih di tahap itu kebanyakan. Tapi orang Majus tanpa pikir panjang, tanpa berlama-lama, mereka langsung mempersembahkan yang terbaik apa yang mereka miliki. Itu juga adalah simbol kedewasaan iman. Maka khotbah ini pun tanpa berlama-lama lagi, saya mau mengatakan, bertumbuhlah menjadi orang-orang yang dewasa di dalam kesatuan dan kesungguhan iman. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah. Pada malam hari ini di perayaan Natal, Remaja Naposo Bulung HKBP Cimanggis, Engkau senantiasa membawa kami ke dalam satu pemahaman yang baru, bahwa kami Engkau ciptakan sebagai imago Dei. Sifat-sifat ilahi telah Engkau anugerahkan bagi kami. Maka tolonglah kami, terkhusus anak-anak-Mu yang merayakan Natal pada malam hari ini, supaya kami melangkah berjalan mencapai kedewasaan iman. Biarlah kami diteguhkan, berpegang pada perintah-Mu, pada firman-Mu. Jangan biarkan kami disesatkan oleh kelicikan dunia dan manusia di bumi ini. Ya Tuhan Allah, tolonglah kami bertumbuh dalam kedewasaan iman, bertumbuh dalam kesatuan iman, bertumbuh dalam kesungguhan iman. Ya Tuhan Allah, kami juga berdoa, apapun yang menjadi masa depan dari anak-anak-Mu ini, kami tahu dan percaya ada sesuatu potensi yang lebih besar yang kami tidak bisa lihat hari ini di antara mereka.
Engkau kiranya menyatakan itu di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Dan biarlah mereka dengan keyakinan penuh tetap berjalan, melangkah, menuju hal-hal yang luar biasa, yang tak terhingga dan tak terbatas yang Kau sediakan bagi mereka pribadi lepas pribadi. Ajar anak-anak-Mu ini tidak gampang diombang-ambingkan kesesatan dunia ini dengan segala kelicikannya. Biarlah mereka dalam segala hal terarah hanya kepada Kristus Sang Kepala. Berkati juga para orang tua yang Kau izinkan mendidik, membimbing anak-anak-Mu ini, yang turut hadir dalam perayaan ini atau yang mengikuti secara live streaming. Berkati setiap orang tua, anugerahkan mereka hikmat. Ajar mereka Tuhan dapat membagi waktu antara mencari rezeki dan memberi perhatian kepada anak-anak mereka. Berikan hikmat kepada orang tua supaya mereka semakin bijaksana membimbing anak-anak ini di tengah kemajuan zaman ini. Ya Tuhan, kiranya para orang tua semakin Engkau kuatkan, Engkau teguhkan untuk mendidik, membimbing seluruh anak-anak-Mu ini. Tolonglah kami semua supaya kami berjalan mencapai kedewasaan iman hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi sembari mengumpulkan persembahan.
menyanyikan ayat 3, semua bangkit berdiri. Samba nami hadi hadi
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dari Yesus Kristus Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Shalom, selamat hari Natal bagi kita semua. Untuk jemaat diharap untuk kondusif ya, karena acara akan kita mulai selanjutnya. Untuk para jemaat diharap untuk kondusif kembali karena acara masih belum selesai. Kita akan lanjut acaranya setelah ini. Dan baiklah, Amanginang, teman-teman dan para tamu undangan yang berbahagia, kita telah sampai pada penghujung rangkaian acara ibadah Natal Remaja Naposo HKBP Cimanggis 2023. Akhir kata, saya Helen Huta Barat dan rekan saya Julian Manalu pamit undur diri, and this is Hillsong. Say
Cek. Shalom. Sepi banget. Aduh, kayaknya kalau ini efek lapar kayaknya nih. Lapar banget bang. Iya, ini sebentar lagi ya teman-teman ya. Kita sapa sekali lagi ya. Kita sapa sekali lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Shalom. Iya, memang benar lapar ya, Dek. Oke, begini lebih jelas. Jadi, selamat datang untuk semua manusia yang ada di sini. Tamu undangan. Tamu undangan ya? Jemaat. Jemaat. Oke. Tapi kan manusia ini Dek semua, Dek. Betul, tapi kita sebutnya jemaat aja Iya, bang. cuman lemas Oke. memang karena belum makan. Selamat datang tamu undangan dan jemaat HKBP Cimanggis di Natal Remaja Naposo HKBP. Naposo Bulung dong. Kok Pak sedikit kita deh ya? Oke. Ulang ya. Remaja Naposo Bulung. Iya. Siap. Yang tadi udah kita sepakati di bawah. Oke. 1, 2, 3. 3. Remaja Naposo Bulung HKBP Cimanggis. Beri tepuk tangan teman-teman. Kayaknya efek lapar itu bikin kita lemes banget. Iya, efek lapar dan panas. Kayaknya kubu kiri kepanasan dengan AC yang kadang mati kadang hidup ya. Iya. Semangat yang di belakang. Kita mau ngapain sini Dek? Karena ini perayaan bang. Kita mau seru-seruan di perayaan Natal ini dong pastinya. Oke, betul siap. banget. Yang pertama kita mau ngapain nih? Kita ice breaking dulu kali ya. Kita undang dong. Oke, teman-teman semuanya. Kayaknya undang. emang sepi banget. Iya, ya. iya. Coba kita harus sapa sekali lagi biar. Sekali lagi ya. Oke, shalom. Oke. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Masih datang Roh Kudus itu. Saat ini kami undang semua jemaat yang hadir dan tamu undangan untuk bangkit berdiri. Kita mau merayakan. Ice breaking dulu nih Ya, kita ice nih. breaking dulu ya. Betul banget. Ayo. Amang. Teman-teman remaja Naposo yang di belakang boleh bangkit berdiri dulu dong. Yang di atas boleh. Pemusik semua berdiri. Yang di atas pemusik-pemusik, wih ganteng-ganteng banget ngeri pemusik kita kali. bang. Oke. Oke. Halo Inang. Ayo diri kita Inang. Abis ini makan diri kita. Ayo. Amang Inang, ayo diri kita. Amang Inang yang di belakang boleh. Natal. Berdiri. Ice breaking kita kali ini ngapain sih bang? Hah? Ice breaking kita ngapain sih kali ini? Kita sepertinya akan main hujan, gerimis dan ombak. Ombak apa badai? Badai. Badai. Iya. Oke. Teman-teman semua, begitupun Amang Pendeta, begitupun Amang Paniroi kami. Tunggu dulu bang. Matanya teman-teman semua udah kekonsumsi nih kayaknya nih. Iya memang ya. Betul banget. Harus lapar. Ini cuma nasi breaking, habis itu kita makan. Oke. Oke. Mohon bersabar teman-teman remaja Naposo. Sekarang kita semua hadap kanan. Kanan. Hadap ke kanan. Iya. Oke. Berlawan. Hadap kanan. Semuanya udah hadap kanan, dekat-dekatan sama temennya. Hadap kanan. Pegang pundak teman depannya. Pegang pundak teman depannya, udah? Udah. Oke, kalau kita bilang gerimis, gini-gini kan pundak temannya ya. Oke? Kalau kita bilang hujan, diapain? Kalau kita bilang hujan, digini. Oh diginiin ya? Iya. Wadah. Iya. Kalau kita bilang badai, digoyang. Digoyang pundak temannya. Iya. Oke, sekali lagi bang. Ayo, sekali lagi ya. Kalau kita bilang gerimis, diginin. Kalau kita bilang hujan, dipijit atau diginin. Oke. Diginin. Kalau kita bilang badai, goyang. Hus. Jangan lupa teriakannya ya. Hus. Oke. Ayo kita mulai gamesnya deh. Oke. Fokus ya, karena kelihatan kalau yang nggak fokus kita tarik nanti ke depan. Ya betul. Betul kita banget. nyanyi. Jadi harus fokus. Inang-inang yang cantik fokus ya, oke? Sekarang
tiba-tiba di HKBP Cimanggis ini ada gerimis bang. Gerimis. Agak Gerimis. niat kalian buat. Gerimisnya gimana? Gerimis. Dicakar-cakar, nggak dicakar, digini-gini nih. Biar terasa pundak teman-temannya guys. Coba, Ah. teman-teman yang di belakang gerimisnya mana gerimisnya? Gerimis. Oke. Hujan. Hujannya diginiin guys. Hujan. Hujan. Badannya hus. Agak niat ya guys ya, agak niat. Oke, sekarang hadap Kiri. Kita Balik balik ya? kanan. Iya. Oke, biar gantian. Gantian ya. Oke. Tiba-tiba Bang Sastra, di HKBP Cimanggis ada badai. Ada gerimis. Ada badai lagi. Ada hujan. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk rekan-rekan semua. Ya, terlihat kaum Ina yang sering mendapo lama di Jabu sangat mahir ya. Oke, Bang Sastra. Karena kita hari ini kedatangan lebih dari 10 juta jemaat. Wow. Banyak banget di jemaat yang datang ke Natalnya Rena. Dari mana itu deh? Nah, kita panggilin kali ya tamu-tamu undangan kita. Yang pertama, teman-teman yang dipanggil mohon diri ya, heboh sendiri aja. Gitu. Heboh sendiri. Oke. Heboh berdua kan gila bersama ya. Betul. Oke, Bang Sastra silakan. Yang pertama HKBP Sukatani. Mana orangnya? Teman-teman HKBP Sukatani? Ada? Enggak ada deh, enggak suka bertani orang itu. Oke. Iya, enggak suka ya. Sepertinya udah kembali duluan ke rumah Iya. ya. Oke, kemudian dari HKBP Agape. Agape, tetangga kita. Oh, Agape sedang mengasihi Tuhan. Oke. Karena kasih Agape ya. Betul banget. Jadi nggak datang mungkin lagi ibadah di rumah masing-masing. Iya. Selanjutnya Bang Sastra. Selanjutnya, HKBP yang paling jauh. HKBP Bincaruk. Jauh kali lah orang ini guys ya. Bincaruk nih luar biasa Iya. Bang. 1,5 jam ke situ kalau dengan macet. Betul banget. Ya, kalau abang bawa motor paling 20 menit. Oke. Sentra Medika. Kita sapa selanjutnya nih. Ada dari jauh banget juga nih Bang. Dari mana tuh dek? HKBP Bogor. Ini yang kalau kita ke gerejanya turun stasiun Bogor jalan kaki. Betul banget Bang. Oke. Selanjutnya Bang Sastra. Selanjutnya dari HKBP Immanuel Kandang Roda. Bogor Immanuel. Kita dulu satu resort ya, resort Bogor. Terus di Mekar karena sudah mulai banyak HKBP. Lanjut. Oke, selanjutnya ini yang berbau luar-luar. Wah. Dari HKBP Ciluar. Iya, mungkin karena HKBP Ciluar berarti masih di luar deh ya. Belum masuk. Belum dia ya. masuk dia. Lanjut. Ini saya pernah ada di sini nih sebagai Sebagai apa tuh Bang? Pelayan. Oh, bisa aja. Pengurus Persekutuan Naposo Bulung Distrik 28 Deboskap. PND. Dua orang ya. PND yang di belakang. Oh, berdua ternyata. Agak. Ternyata ada yang asik berdua Bang. Iya, tapi keren. Tetap semangat ya pelayanannya adik-adik. Oke, terus ada dari orang tua kita nih Bang. Dari orang tua kita, dari kaum apa itu dek? Dari kaum Ina. HKBP Cimanggis. Satu lagi deh yang gak kalah kerennya. Betul. Dari mana tuh Bang?
dari kaum Bapak atau Kor Ama HKB Cimanggis. Ini kaum ama kita ini tadi banyak yang di depan karena udah full. Betul banget, Iya. Bang. Dan yang terakhir, Tuan rumah sendiri Tuan nih. rumah. Teman-teman kita pastinya. Iya. Dari mana? Remaja Naposo Bulung HKBP Cimanggis. Udah. cukup hari mereka ya. Oke, Bang. Karena kita mau mendengarkan sambutan dari ketua-ketua keren dan tampan kita. Udah. Tapi sebelum kita mau dengerin sambutan, teman-teman remaja Naposo, aku punya jargon buat malam hari ini. Ada gitu-gituan deh ya? Betul dong. Teman-teman, gini. Teman-teman tahu tema kita pada malam hari ini kan? Tema kita tahu tema kita? Tema kita guys. Tahu tema kita? Tema kita itu Infinity. Iya, invade in unity. Jadi ini bersatu di dalam iman dalam kesatuan. Oke. Jadi gini jargonnya. Gimana? Infinity, invade, in unity. Sorry deh. Aku nomor 2. Oh iya. Tapi ini bukan paslon ya teman-teman. Ini bukan paslon. Beda kami. Iya, benar. Guys ya. Oke. Kita ulang ya. Iya. Oke. Invade, in unity. Jangan dong. Ini belum tahun politik. Jangan dulu. Kita karena unity dulu. Oke. Oke, terakhir sekali lagi. 1, 2, 3. Invade in unity. Oke. Iya, itu jargonnya akan kita tes lagi tahun depan. Oke, tahun depan. Jadi setelah beda teman-teman tema kita tes lagi invade Betul in ya? unity. Oke. Sambil kita mau mendengarkan sambutan dari ketua Natal kita. Wah, siapa tuh, Dek? Siapa ya, Bang? Abang tahu nggak sih siapa ketua Natal kita? Sebelum kita menyambut ketua Natal kita, betul. Karena kasih tanpa perbuatan adalah kosong, jadi memanusiakan manusia adalah yang terpenting, yaitu Betul. rekan-rekan panitia tolong sambil dibagikan. Oke. Kita sambil sambut. Kata sambutan dari ketua Natal kita, Evrianto Sinaga. Oke, teman-teman. Oke, sambil dibagiin konsumsinya teman-teman tapi tetap kondusif ya. Silakan Bang Epri. Oke, shalom semua, selamat hari Natal untuk kita semua. Pertama-tama terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita bisa berkumpul semua. Terima kasih juga untuk Amang Uluan, Amang Pendeta I Panjaitan dan Amang Pendeta E Tambu Bolon, serta Ketua Rena David Tagalung dan Paniroy Remaja Naposo Amang Sintua Gultom berserta Amang Dewan Koinonia yaitu Amang Sintua Tagalung. Dan juga saya ucapkan terima kasih juga kepada orang tua kami yang telah memberikan waktu untuk anak-anaknya berlatih bersama kami selama 2 bulan kurang ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Amang dan Inang semua. Lalu terima kasih juga kepada undangan-undangan kami. Yang pertama dari pengurus Naposo Distrik 28 The Boss Cup, lalu ada pagaran kami HKBP Kota Depok, terus selanjutnya ada HKBP Sukatani, lalu ada HKBP Manuel Kandang Roda, HKBP Bogor, HKBP Bincarung, HKBP Ciluar, dan HKBP Agape. Dan tidak lupa juga ucap terima kasih kepada teman-teman semua dari Remaja Naposo HKBP Cimanggis. Kiranya di tahun depan kita bisa melaksanakan kegiatan Natal kembali dengan satu kesatuan yang sama seperti tahun ini. Sekian dan terima kasih dari saya. Oke. Terima kasih Bang Epri. Kita lanjut kata sambutan dari siapa, Dek? Dari Ketua Rena yang ganteng banget ini Bang. Buset. Gantengnya luar biasa. Ungu kali asli. Abang tahu ini hiasannya kan planet-planet ya? Iya. Satu planet bumi nih, dia yang paling ganteng Bang. Asli. Betul banget. Asli. Kita sambut silakan Bang Sastra. Kita sambut Ketua Remaja Naposo Bulung HKBP Cimanggis, David Hutagalung. Waktu dan tempat dipersilakan. Cik.
Oke, shalom semuanya. Shalom. Udah fokus ke makanan semuanya. Sekali lagi, shalom semuanya. Shalom. Oke, kelihatan ada 3.500 orang yang tidak ada di sini dan 450 orang yang ada di sini. Oke, pertama-tama mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus telah memberikan berkat buat kita, baik secara waktu, secara tempat, dan juga secara semangat di malam hari ini. Tidak lupa juga terima kasih ke orang tua kami, para amang, inang yang sudah support sejauh ini, memberikan waktu, memberikan izin juga kepada teman-teman kami remaja Naposo yang kita tahu balik ke rumah itu sampai jam 12 atau jam 1 malam. Terima kasih untuk pengorbanannya dan juga waktunya. Tidak lupa juga terima kasih untuk para halado kami yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Ada Amang Paniroi kami tentunya yang berkaitan langsung, dan juga ada Amang Dewan Koinonia, serta juga ada Amang Uluan kami, ada Amang Immanuel Panjaitan, dan juga pendeta kami Amang Esron Tampu Bolon. Gak lupa juga mau bilang makasih buat para tamu undangan yang udah jauh-jauh, ada yang dari Bogor tadi, ada yang dari Bincarung juga, dan ada dari gereja lain juga yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Gak lupa juga mau bilang makasih buat panitia tentunya yang udah capek, yang udah marsak kali hatinya ya. Udah capek banget kayaknya ngelihatnya ini. Makasih ide-ide kalian, waktu kalian, biar Tuhan Yesus yang membalas semuanya. Gak lupa juga makasih buat teman-teman remaja Naposo yang tidak berkecimpung di dunia di kepanitiaan tapi mau merelakan waktunya untuk pelayanan di Natal kali ini. Sekali lagi terima kasih. Dan gak banyak yang bisa saya sampaikan. Terlihat jelas kalau kuantitas kita mulai meningkat di tahun ini dari tahun sebelumnya. Berharap dengan tema Invite in Unity ini kita masih satu tujuan ke tahun kedepannya, tambah ramai lagi, tambah semangat lagi, tambah kompak lagi, ditambah ada ketua baru lagi nanti. Ada tadi Evri, salah satunya ketua remaja Naposo di tahun berikutnya. Itu aja dari gua, thank you semuanya. Ya, kita beri tepuk tangan untuk ketua Rena kita, David Tagalung. Thank you ketua. Ganteng banget ya. Jadi gini, Oke. tadi tuh ada yang lupa kita panggil. Bener banget bang. Siapa sih? Parah banget nih. Kita minta maaf dulu tapi. Iya, di situ ada kan? Iya. Di situ juga ada. Ya, kita kelewat tadi. Kita memang lapar ya. Iya. Ya, kita mau panggil lagi, ada 3 yang lupa kita panggil. Sama-sama kita panggil dari Naposo Bulung HKBP Depok Kota. Ini pageran kita bang. Ya. Tapi kita lupa ya, mohon maaf ya. Ada 24 orang. Iya, sekitar 24 orang dari HKBP Depok Kota. Selanjutnya Bang Sastra. Ada juga yang hadir mantan ketua PPND DKI Jakarta, Abang Sebastian Hutapea. Siapa Bang? Abang Sebastian Hutapea, ketawa aja situ. Iya. Abang Sebastian Hutapea. Bisa berdiri dulu kali Bang. Iya. Iya. Satu lagi ada Naposo Bulung dari distrik 10 Medan Aceh. Siapa Kakak tuh? Indriani Silaban. Heboh kali. Oke, Bang Sastra. Ini gerejanya di tempat bestinya Amang Pendeta Tapu Bolon. Oh iya, di mana tuh Bang? Di HKBP mana? HKBP Sarirejo. Itu. Oke. Medan, yang pasti Medan. Iya Bang, kita majuan dikit ya. Kali kalau Medan deh. Iya. Bang, sebelumnya nih Bang. Apa tuh? Kayaknya kan gak cuman makan ini yang ditunggu-tunggu ya. Betul, apalagi emang selain makanan. Tapi kita punya games yang seru banget nih. Serius? Betul. Tadi kan kita udah dengerin firman Tuhan dari Amang Tampu Bolon. Nanti dulu. Apa tuh? Games tanpa hadiah kosong. Benar. Hadiahnya ada nggak? Panitia, ini hadiahnya ada kan? Oke. Oke. Katanya ada 1 unit motor. Motor Amang Pendeta? Motor Amang Pendeta tapi kita Iya, kasih. kebetulan. Karena ini firmannya tadi Amang Pendeta yang bawain. Iya, jadi kita kasih motornya Amang Pendeta. Oke Bang, jadi aku punya pertanyaan. Ini mau sistemnya cepet-cepetan atau? Iya. Pertanyaan ini, kuis ini cepet-cepetan. Jadi siapa yang paling cepet angkat tangan, menurut kehendak sastra di depan melihat,
Dia yang maju Dia yang buat maju jawab. untuk menjawab. Tapi harus tepat dan benar. Kalau salah Ya. sedikit aja kalimatnya, Salah. salah. Games ini terkecuali pengkhotbah tadi. Betul. Yang bawa firman tadi mohon maaf Abang tidak boleh ikutan dulu Iya, ya. begitupun Parhalado dan Amang Betul. Panjaitan nggak bisa. Yang Parhalado, tapi justru kalau Parhaladonya nggak bisa jawab, ini pertanyaan Bang. Bisa kok pasti deh, kita percaya loh. Ya, kita harus tanya Percaya. juga nanti, oke? Pertanyaannya buat teman-teman remaja Naposo, Amang Inang yang tadi mendengarkan firman Tuhan. Karena kita harus mendengarkan firman Tuhan kan Bang? Betul sekali. Pertanyaannya gini, Amang Pendeta Tampu Bolon, oke, simak baik-baik, teman-teman yang bagi konsumsi bisa kondusif, kreseknya jangan serak-serak dulu ya. Pertanyaannya gini, tadi Amang Pendeta Tampu Bolon kasih 3 ringkasan Bang, terkait pertumbuhan iman. Ada yang bisa kasih tahu 3 poin penting yang tadi disampaikan sama Amang Pendeta Tampu Bolon? Kita hitung ya Dek, kita hitung ya. Oke. 3 poin penting yang disampaikan tadi di jamitanya Amang Tampu Pendeta kita. Oke. Amang Tampu Bolon. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Enggak, ini udah angkat dari tadi. Iya angkat dari tadi. Ada itu yang pertama. Oke, tapi ada Inang di situ. Inang. Ulang. Oke, Kita kita ulang ya. Kita ulang. Kecepatan. 3 poin penting yang disampaikan oleh Amang Pendeta Tampu Bolon. 1, nanti dulu Nang. 1, 2, 3. Iya, memang dia menang. Cepat Cepat kali tangannya. Afriana, oke. Asli. Afriana maju dulu ke depan. Maju ke depan Dek. 3 poin pentingnya, yang gak penting jangan. Tapi ini harus tepat dan benar ya Bang. Betul. Kalau nggak bisa jawab kita lempar kemana nih kira-kira? Kita lempar ke floor. Ulang Oke. lagi. Ya. Perkenalan dulu namanya siapa? Shalom, perkenalkan saya Frihana Sianipar dari Naposo. Jadi 3 tadi yang diringkas oleh Amang Esron Tampu Bolon. Iman kita harus bertumbuh menjadi dewasa, bertumbuh menjadi satu, dan bertumbuh dengan sungguh-sungguh. Dengan sangat berat hati. Sebenarnya intinya seperti itu Bang. Iya. Tapi kita butuh kalimat yang tepat nih Kak Frihana. Oke. Kita tahan dulu. Oke. Kalau ntar ternyata Yang datang- satu, Iya, nggak tahu ya, iya. benar. Oke. Ini kalimatnya kurang tepat. Betul. Kita hitung lagi sampai 3, yang paling cepat boleh menjawab. 3 poin penting yang disampaikan di dalam khotbah tadi. 1, 2, 3. Kayaknya emang. Siapa? Ada? Ada? Bersanda dia bersanda Oh dia. ada Inang di sana Bang. Boleh, Nang, maju Ayo ke Nang depan. kita maju dulu Nang. Boleh Inang maju ke depan? Ayo Nang kita maju dulu ke depan. Mohon ditunggu ya Bang. Iya. Mama kita ini mama kita. Digandeng dulu deh. Oke. Cantik banget ya. Oh iya, ini kebetulan ibu dan anak Bang. Hah? Ibu dan anak kebetulan. Kok Oh bisa- ini yang di depan adalah ibu dan anak. Kebetulan berarti sama-sama mendengarkan. Betul. Firman Tuhan. Mungkin ada tes di rumah ya Inang ya. Apa Inang? 1. Bertumbuh dalam kedewasaan iman. Bertumbuh dalam kesetiaan iman. Bertumbuh dalam kesungguhan iman. Poin 2 enggak? Poin 2 salah. Kesetiaan atau? Nomor 2 masih salah Inang. Boleh dikoreksi. Bertumbuh. Nomor 2. Bertumbuh dalam kesatuan iman. Oke, good. Oke, tepuk Boleh tangan tepuk dong tangan untuk teman-teman Inang. semuanya. Ini benar-benar keren ya nih dalam sejarah. Mama sama anak, iya diwakili, dikasih pula ke anaknya. Emang ngeri kali, rindu kali punya mama. Panitiaku yang tersayang.
Panitia mana? Enggak, harus diterima bersama-sama. Iya nih, karena ini ibu dan anak nih Iya. hadiahnya. Oke. Sini Dek. Bang Sastra. Hah? Kamu aja ngasih? Kedua-duanya? Toh di rumah pun dikasih anaknya. Ah, boleh? Boleh. Untuk Amang Pendeta Tapu Bolon. Yang membawa firman yang nih. membawa firman, boleh tolong diberikan ke ibu dan anak. Selamat pagi. Oke. Mana tukang fotonya tadi? Ini tukang fotonya mana ya? Pandam, tukang fotonya pandam. Tukang fotonya mana nih? Kita foto dulu dong. Tukang foto. Coba Bang Vandam, foto dulu dong. Foto dulu. Agak menyingkir kita Dek. Oke, teman-teman panitia, sebentar dulu kali ditutup dikit pintunya ya. Terima kasih Nang dan Kak Friana. Terima kasih, Adek terima kasih. Gini Bang, karena udah pada dapat makanan semua, kayaknya kita doa makan dulu kali ya. Oke, boleh doa makan dipimpin sama siapa Dek? Sama Amang Panjaitan, silakan kita doa makan. Doa makan Amang. Jadi bagi kita semua yang hadir di tengah-tengah gereja ini, sebelum kita menikmati yaitu makanan yang disediakan oleh anak-anak kita panitia Natal malam hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang selalu mengiring di dalam perjalanan hidup kami, terutama ya Tuhan pada malam hari ini kami sudah melihat dan menikmati bagaimana kisah daripada kehidupan manusia yang menjadi salah satu gambaran dalam hidup kami untuk tetap supaya kami memiliki satu kekokohan, keteguhan untuk memegang akan ajaran Tuhan dan percaya dalam segala sesuatu untuk pengenalan kami tentang Engkau. Sebab itu Tuhan, terima kasih untuk perayaan pada malam hari ini. Dan pada saat ini juga kami akan menikmati berkat Tuhan melalui makanan yang akan kami nikmati. Kiranya lebih dahulu Tuhan berkati agar menjadi kekuatan, kesehatan dan sukacita bagi kami semua. Kami sambut makanan yang akan kami nikmati pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Terima kasih Amang. Iya. Oke, untuk menemani makan malam yang indah ini, kita akan ada persembahan pujian Dari dari mana? adik-adik remaja kita Bang Sastra. Oke, persembahan pujian dari remaja HKBP Cimanggis. Sepania dan Grace Tabita. Silakan maju ke depan. Oke, abang-abang pemusik. Semuanya. Ya, beri tepuk tangan buat adik-adik kita.
Lanjut deh. Oke, jadi Bang. Iya, kayaknya kita akan dengar kata sambutan deh. Dari siapa deh? Dari orang tua kita nih. Dari orang tua kita. Iya. Inang Simanjuntak Boru Sianturi. Halo Inang. Inang Simanjuntak Boru Sianturi, waktu dan tempat dipersilakan. Is cantik banget Inang, lihat nih Bang. Cara jalannya aja udah cantik banget nih. Mantan model memang Inang. Oke, Inang cantik, silakan waktu dan Inang, tempat waktu dan tempat dipersilakan. dipersilakan. Shalom. Shalom. Udah pada bubar satu-satu ya. Terima kasih kepada adik-adik Rena yang telah memilih saya sebagai mewakili orang tua. Ini dadakan sebenarnya. Terima kasih kepada Amang Pendeta, Amang Panjaitan, Amang Tampu Bolon yang sudah membimbing anak-anak kami dalam kegiatan Natal ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Amang Koinonia, Amang Dewan, Amang Paniroy, begitu juga dengan Ketua Remaja Naposo, Ketua Panitia Natal, dan tentunya para orang tua yang hadir di sini dan adik-adik sekalian. Tadi dari awal acara saya melihat semuanya bagus, ada realita kehidupan, dan saya tadi sampai mau maju ke depan dipanggil Mama Ando, kira saya, ternyata bukan. Dan pesan dari Inang mewakili dari orang tua, tetaplah kalian menjadi anak-anak yang solid, yang kompak, remaja Naposo HKBP Cimanggis. Yang tua merangkul adiknya, yang muda menghormati kakak-kakaknya, karena kalian adalah generasi ke depan gereja HKBP Cimanggis. Dan untuk yang terakhir, permintaan dari Inang tadi dititip-titipin pesan, ke depan kalau latihan jangan kemalaman ya. Boleh pulang malam tapi jangan terlalu malam. Cukup sekian, terima kasih. Moliate. Terima kasih. Terima kasih Inang. Semuanya. Selanjutnya Bang Sastra. Iya, kita tunggu dulu Inang ini turun. Oh iya, udah. Pelan-pelan Inang. Iya, terima kasih Inang. Selanjutnya ada dari Paniroy kita, Amang Sintua Tegultom. Waktu Silakan dan tempat Amang. Silakan Amang. Tepuk tangan dong teman-teman semuanya. Shalom. Kok nggak ada suara? Shalom. Ya gitu dong. Pertama sekali kita mengucap syukur kepada Tuhan, di mana perayaan Natal Remaja Naposo Bulung HKBP Cimanggis berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih kepada Amang Pendeta Panjaitan sebagai uluan. Begitu juga dengan Amang Pendeta Tampu Bolon, dengan Amang Dewan. Begitu juga dengan Amang Perhalado, Amang Ina Perhalado HKBP Cimanggis. Begitu juga dengan orang tua kami dan anak-anak kami. Terlebih kepada orang tua kami, Amang Inang Jongjong Hamidison Songon Paniroy ni Yana Kota Remaja Naposo HKBP Cimanggis Inang. Memang na 2 bulan on jujur dudohonon nami Inang yang goyana kota mulak tongabor ngiddo torus Inang. Jujur dudohonon nami Inang gentar dohita songon sadana tua-tua mamereng iana kota mulak sampai tongabor ngin. Alai dohonon nami tuhamu Inang mau lihat madi hamuna mau lepetung adong na menghubungi kami sebagai kami Paniroy ala naborngin hulak ianak kota dang namar meam-meam minangi ianak kota terbukti do di Natal sabornginon pos rohakku di hamu amanami dot ina nami untuk tahun-tahun narobe
Jujur ya muaka iya anak kotai terlumubi ma diakan alao pendalaman Alkitab. Buat anak-anak kami remaja Naposo AKBP Cimanggis, selama ini Amang jadi paniroi yang Amang sarankan sama kalian, baik itu Naposo, baik itu remaja, baik itu dengan gabungan remaja Naposo, tolong ini yang sangat ditegur daripada Amang Perhalado sama Amang sebagai paniroi, kita tunjukkan dulu, jangan kita kosong untuk melayani. Kalau kita dengarkan tadi firman Tuhan yang disampaikan oleh Bang Pendeta Esron, berubah kita, berubah. Tunjukkan. Amang lihat kurang lebih daripada 150 orang ini remaja Naposo AKBP Cimanggis, tetapi kalau dikatakan untuk melayani KOR selalu absen. Tolong ya, itu pesan dari Amang sebagai paniroi. Dan untuk anak-anak kami, tamu-tamu kami, terima kasih datang menghadiri undangan daripada anak kami remaja Naposo Bulung AKBP Cimanggis. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Mang. Oke, teman-teman remaja Naposo AKBP Cimanggis, kita jangan pulang dulu ya, kita merapat karena nanti di akhir kita bakal foto-foto bareng Bang. Iya, masalahnya ini orangnya semakin dikit tapi hadiah masih banyak. Bener. Jadi kesempatan untuk mendapatkan hadiah yaitu motor Amang Tampu Bolon akan sangat besar. Oke, kita lanjut apa Dek? Kita langsung sambutan lagi nih Bang. Dari mana? Dari Dewan Koinonia kita, Amang M. Utagalung. Waktu dan tempat dipersilakan Amang. Oke, tepuk tangannya mana teman-teman? Cek, mega habis dah kalau panot tebe. Shalom. Shalom. Udah makan harus lebih semangat. Shalom. Shalom. Oke, terima kasih puji Tuhan, kita panjatkan pada malam hari yang indah ini. Yang kami hormati Amang Pendeta Uluan, Amang Pendeta Fungsional, Amang Tampu Bolon, teman-teman Parhalado, dan juga seluruh tamu undangan yang tidak bisa kami sebut satu persatu, dan anak-anak kami remaja Naposo AKBP Cimanggis. Terima kasih atas semua apa yang dipersembahkan pada malam hari ini di perayaan Natal HKBP Remaja Naposo Cimanggis. Amang tidak panjang lebar lah ya. Ini selalu hanya ada dua pesan Amang. Tolong didengarkan remaja Naposo. Ya. Satu, ini adalah periode terakhir kami sebagai dewan. Ya, kami ingin meninggalkan yang baik di periode kami yang akan berganti di bulan Februari. Malam hari ini Amang lihat tadi kalau Mang Gultum bilang 150, kayaknya ada 200 orang tadi kalau nggak salah. Begitu KOR gabungan saya hitung luar biasa ternyata remaja Naposo Cimanggis. Dan itu satu orkestra yang sangat bagus tadi yang KOR gabungan. Nah, pesan Amang yang pertama menguatkan kembali pesan Amang Gultom tadi, kami mohon jangan hanya euforia Natal ini kita tunjukkan kita remaja Naposo. Setelah selesai ini raib hilang entah kemana. Ini pesan Amang, tolong, karena di bulan Februari akan ada pergantian dewan, jadi kami ingin ada regenerasi yang maju. Seperti tema kita tadi kan, berubah semuanya. Di tahun 2024 remaja Naposo HKBP Cimanggis harus siap untuk dalam pelayanan HKBP. Ya, tolong ini kepada ketua yang terpilih pun nanti jangan hanya euforia Natal ini, banyak yang saya gak kenal ini. Ada yang baru, ada yang gak pernah nongol, tahu-tahu nongol. Tapi setelah selesai Natal hilang. Ya, ini bagaimana caranya kami serahkan kepada pengurus-pengurus yang baru nanti,
bagaimana untuk tetap mengikat mereka menjadi satu kesatuan di remaja Naposo HKBP Cimanggis. Ya, remaja melayani, Naposo melayani di setiap ibadah minggu HKBP Cimanggis. Cuman 2 pesan itu yang Amang minta, tolong kepada pengurus yang baru ini menjadi perhatian ke depan di tahun 2024. Segala kekurangan ataupun kealpaan kami dalam memimpin selama jadi dewan 2 periode, Amang mohon maaf, manusia tidak luput daripada kesalahan dan hilap. Karena Amang juga bukan manusia yang sempurna, tentu punya kekurangan dalam mengelola remaja Naposo, baik pun Amang Gultom, baik pun Amang Uluan. Tetap kita bersatu, tetap kita menjadi remaja Naposo yang unggul dalam segala hal. Itu aja pesan Amang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Amang. Bang Kristen. Oke, cek. Kita lanjut games. Buset, tinggal dikit. Pada kemana remaja Naposo Cimanggis nih? Wah, terima kasih lah, memang begitulah. Yang setia sampai akhir. Oke. Iya, Dek, kita ada games nih. Games apa tuh Bang? Cuman agak beda sih. Kita mau cari 2 orang yang di dompetnya ada foto mamanya atau bapaknya. 2 orang. Kita mau tengok siapa yang paling mengasihi mamanya sama bapaknya. Yang di dompetnya tanpa ada pertanyaan akan dapat hadiah. 2 orang yang di dompetnya yang punya foto papanya atau mamanya. Tapi versi bener-bener dicetak ya. Kalau mamanya sudah meninggal kayak mamaku, nggak apa-apa, yang penting ada fotonya. Iya deh ya. Sama Bang. Iya. Kita dilengkapi. Oke. Yang 2 orang. Di dompetnya dibawa foto mamanya atau papanya. Ada? Langsung ke sini 2 orang. Ada? Barukah? Baru ditaruh? Oke. Ada 2 orang. Maju. Ada? 2 orang yang di dompetnya atau ini? Bang Sastra, kalau orang tua kira-kira bisa ikut main nggak? Aku nggak tahu mamanya siapa. Udah nggak kedite. Oke. Ada, ayo jawab apa? Terserah, ada foto mama, foto papa. Iya. Maju nggak? Maju ke depan, yang nggak maju ya udah. Iya. Iya, ini auto dapat hadiah ya guys ya. Teman-teman remaja Naposo yang di atas adakah? Oke. Yang di dompetnya, Ayo kita ke depan. jalan-jalan ke Bali bersama Bang Sastra 2 hari 2 malam. Jangan mau. Iya. Jangan mau. Iya, teman-teman, ini ada 2 Di kawan tengah, di kita. tengah. Sini, tengah. Ada 2 kawan kita yang ternyata punya foto mama atau bapaknya. Mana di dibawa nggak? dompetnya. Coba Dibawa. tunjukin dulu. Ini dibawa pula ya. Siapa ini? Enggak bapakmu ini dek. Oh iya pas kok. Anak mama kau. Oh pas. Oke. Ada ininya, alisnya sama. Nuce. Foto gandeng. Lengkap kali. Oke. Ternyata mereka berdua punya foto mama atau bapaknya di dompetnya. Aku mau tanya, kenapa kalian simpan? Dari Kaniuce dulu Bang. Dari Nuce dulu yang lebih dewasa. Dede luar biasa. Aku pribadi karena memang mengagumi sosok mama dan bapak. Jadi wallpaper handphone aku pun foto mereka gitu. Karena aku mengasihi mereka. Tepuk tangan dong. Nanti pulang peluk mama sama bapak ya Cea. Oke? Kamu dek. Nia. Mama datang. Kenapa foto bapak? Oke, kenapa menyimpan foto orang tua di dompetmu? Apa alasannya? Ini emang bapak waktu itu emang foto dari kantornya kan, terus ketemu mama ketemu, oh ini ada foto bapak, terus kayak kepikirannya karena kangen bapak kan, bapak udah itu udah nggak ada. Udah apa tuh? Bapak udah nggak ada. Satu geng. Ada lagi geng di sini, silakan Nia. Terus ya karena terus kangen sama bapak ya simpen foto bapak.
Mantap banget Bang Sastra. Tepuk tangan dong buat kawan-kawan kita yang menyayangi dan mencintai bapaknya sama mamanya dengan luar biasa. Yang kayak gini biasanya auto langsung dapat hadiah karena kasih kalian. Mana hadiahnya? Kunci mobil, kuncinya aja. Iya. Dek ukurannya beda, udah dikomplain si Nuce. Iya. Gini ya, kalian sweet dulu, yang menang dapat yang merah. Walaupun aku nggak tahu yang merah lebih bagus atau enggak daripada yang biru. Iya, sweet dulu, yang menang dapat yang merah. Sweet Cina. Gini ya, jangan mendiskreditkan. Oh iya, oke. Oke sip, boleh. Ini untuk Nuce, dikasih hadiahnya sama Amang Pendeta Panjaitan. Boleh tolong diberikan Amang hadiahnya kedua orang Naposo Bulung kita nih yang cinta kali sama orang tuanya. Vandam foto. Ada EP. Ngeri kali ah. Oke, kita foto dulu Amang. Foto dulu Amang. Boleh kita Ayo. ikut ya? Oke. Terima kasih terima Kak kasih, Nuce Amang. dan Terima Ian. kasih, Adek. Terima kasih Amang. Dek, kita ngapain lagi nih? Tapi masih ada hadiah ya? Satu lagi Bang. Belum lagi yang di kantong abang nih. Betul. Terakhir nih. Yang ini kayaknya agak tebel ya? Iya. Agak tebel. Sengaja ditahan. Oke Bang Sastra, kita mau dengerin persembahan pujian. Dari kakak-kakak Naposo kita, dari Kak Elia dan Kak Nuce. Tepuk tangan Tepuk untuk tangannya Elia dong. dan Nuce. Teman-teman musikku yang ganteng-ganteng. Ya mereka ini sudah latihan 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir ini. Cek. Cuman seminggu terakhir lupa liriknya. Cek. Cek. Ya sekali lagi Cek, tepuk satu. tangan buat Nuce dan Elia. Cek, satu, cek. Selamat Natal, remaja Naposo. Yang tahu lagunya kita nyanyi sama-sama ya. Ayo, Permusina Band. Cek. Musik. Oke. Dia lahir untuk kami, dia bangkit untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia
jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama-sama semuanya, glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Cuman tagadiknya aja. Ayo teman-teman semuanya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Tepuk tangannya dong. Keren. Elia dan Nuce. Keren banget Bang Iya. Sastra. Elia ini nabi yang diangkat Tuhan langsung tanpa melewati kematian. Kebetulan dia dilahirkan kembali di Cimanggis. Betul banget. Iya. Selanjutnya Bang Sastra. Selanjutnya kita nyanyi lagi sekali lagi ya. Nyanyi sekali lagi. Iya. Ada yang nggak kalah bagus juga suaranya. Oh iya bener banget nih. Ada Evelyn Siagia. Waktu dan tempat persilakan. Habis ini kita akan games terakhir, lalu kita hore-hore doa penutup. Hah? Oke, Kak Evelyn mau nyanyi apa hari ini? Musik standby. Teman-teman pemusik standby ya. In 5, 4, 3, 2, 1. Cik, Go. cik. Oke, silakan Kak Evelyn. Teman-teman waktu dipersilakan. Cik, pasti tahu lagunya lagu familiar, Hodo Pangodian, jadi sama-sama kita nyanyi ya teman-teman. Di permudu-mudu ho Tuhan, di palua ho doa, sia sudah dosaku. Di dongani ho doa, di urupi ho doa, di sudena
Patoguhon rohaki sama gogo Yang dibuat soal masak Yang dibuat soal karilu Menghadapi parngoluaki Ai horo Tuhanku Ai horo rajaku Kamu maka undangan Namina sumurung diambe hoko tua Patog buhon rohaki sama argogo Diloaso au masak dan diloaso harilu menghadapi parngoluaki ai hodo Tuhanku ai hodo rajaku hodo Tuhan hodo pangati mungkin ini kata sambutan terakhir di acara kita. Betul. Setelah sambutan kita akan games selalu doa penutup. Itu mungkin itu juga games terakhir. Iya. Dari siapa nih kata sambutannya? Dari Amang pendeta kita yang gantengnya luar biasa nih. Iya. Ini Amang kalau Ridwan senyum, kami. tunggu dulu Bang. Coba Amang senyum dikit boleh? Iya, ganteng banget. Ngeri-ngeri Kita sedap sambut. ya. Amang pendeta Immanuel Panjaitan. Silakan Amang. Oke, terima kasih untuk sanjungannya buat saya. Ya, karena tanggal 5 Desember yang lalu saya sudah berumur 57 tahun ya. 3 tahun lagi saya sudah lansia. Oh,
terima kasih untuk Tuhan, untuk kita semua. Ya, tidak begitu panjang lagi saya katakan kepada khususnya yaitu kepada anak-anak kami, adik-adik kami, Naposo Bulung dan remaja. Kiranya kesuksesan malam hari ini tidak hanya di malam ini saja, tetapi mari sesuai dengan pesan firman tadi, infinity. Kita tetap memiliki yaitu sesuatu pertumbuhan yang jelas ya, pertumbuhan iman, pengenalan akan Tuhan, dan kita tetap mengandalkan kekuatan di luar batas manusia yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Sukses selalu untuk semua, kepada panitia, ketua Naposo Bulung Rena, dan juga kepada orang tua yang sudah mungkin tinggal beberapa orang lagi. Selamat yang setia. Kiranya kita tetap mengarahkan anak-anak kita untuk tetap bertumbuh di tengah-tengah gereja, karena inilah merupakan tempat ataupun disebut rumah kita untuk menjadikan anak-anak kita untuk mengenal akan Tuhan. Terima kasih buat undangan yang telah hadir. Mungkin sudah sebagian sudah pulang. Biarlah malam hari ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita semua. Sekali lagi kami ucapkan kepada kita semua adik-adik kami surprise kepada adik-adik kami Rena remaja Naposo Bulung untuk tetap eksis di dalam melayani Tuhan di tengah-tengah gereja. Terima kasih. Terima kasih Amang. Tetap eksis teman-teman remaja Naposo Cimanggi. Terima kasih Amang Pendeta Immanuel Panjaitan. Terakhir nih, di saku kanan saya ada barang yang udah saya CO 2 hari yang lalu. Tadi dulu. Ini masih ada ininya ya, iya, konotnya. Baru nyampe tadi di gereja, diantarkan oleh mekanik saya pakai pengantaran antar aja. Antar aja. Dalamnya ini bisa jadi emas. Betul. Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi tidak mungkin mobil, tapi kuncinya mungkin. Mungkin. Bisa jadi juga tiket ke Bali digulung-gulung, kita nggak tahu. Iya, yang pasti jangan lihat harganya, tapi yang penting ini berharga. Berharga. Iya. Semua teman-teman mau Amang, Inang, teman-teman pemusik, teman-teman yang ada di sini, panitia boleh ikutan main game sini, Bang. Iya. Ini untuk pertanyaan aja, kuis. Kuisnya adalah pertanyaannya. Pertanyaan adalah ada 2 tokoh Alkitab. Ngeri kali Alkitab dah, Bah. Ada 2 tokoh Alkitab yang tidak mengalami kematian dan diangkat langsung oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagi yang tahu, angkat tangan, kita hitung 1, 2, 3. Ngeri kali kakak dari Medan. Belum disuruh maju udah maju, Bang. Boleh. Semua boleh. Gak apa-apa, ayo Kak. Boleh. Maju ke depan. Boleh. Oke. Kalau sampai ini salah, aku yang tanggung jawab. Karena ini kawan satu teduhku, Dek. Oke. Iya. Tepuk tangannya dong. Iya, tepuk. Perkenalan dulu, nama, terus alamat, berasal dari Urian mana, Kakak? Perkenalkan, nama saya Indriani Silaban. Saya dulu waktu di Medan dari HKBP Sadorejo. Pendeta saya Amang Andiko Limbong, ini ada temennya. Tadi Amang Pendeta Andiko udah titip salam, mau katanya THR Natalnya Amang jangan lupa. Oke, jawab nih Bang. Iya, siapa 2 tokoh Alkitab yang tidak mengalami, kan 3 sebenarnya. Karena Tuhan Yesus itu tidak dihitung mati. Tuhan Yesus itu mengalahkan kematian. Tapi ada selain Tuhan Yesus 2 orang tokoh Alkitab yang tidak mengalami kematian dan dia diangkat langsung oleh Allah Bapa menuju surga yang baka. Siapakah itu Kakak Indri? Kalau nggak salah ya. Iya, pede dong. Henok dan Elisa. Siapa? Henok dan Elisa. Oke. Salah. Aku bertanggung jawab di sini. Terima kasih. Oke, terima kasih Kakak Indri. Padahal ini, iya. Padahal kalau bisa jawab itu bisa dapat yang ini, bisa juga dapat yang ini, Bang. Kita sama-sama tahu bahwa yang diangkat tanpa melalui kematian adalah Henok dan Elia. Elisa adalah penerus dari Elia, bukan begitu, Bang? Iya. Pertanyaan selanjutnya, bukan yang sama, enak aja. Tadi udah disepil di awal Elia. Masuk Henok, udah 2 dong.
pertanyaan selanjutnya. Dek, ada di Kejadian. Allah itu mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Karena apa diusir? Pasti ini. Nggak boleh tunjuk tangan. Gak boleh, karena udah gugur tadi. Pertanyaannya gampang ya Bang Sastra. Karena apa Adam dan Hawa diusir sama Tuhan dari Taman Eden? 1, 2, tahan dulu. 1, 2, 3. Oh, ulang. Cepat kali kalian. Oke, 1. Gini Dede, gini. Hadiah ini ditambah voucher Shopee Pay 50.000 dari Vandam. Untuk pertanyaan yang ini, Vandam, mana Vandam? Oke, pokoknya ntar Shopee Pay dari Vandam. Oke, ya. Ini garansi bener terjamin ya. Akan ditransfer beneran kali ini. Iya. Oke. Kenapa Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden? Dari Taman Eden. 1, 2, 3. Angel. Oke. Ya. Angel. Perkenalan dulu. Dari mana? Ya boleh dong, dari mana lagi? Shalom semuanya. Shalom. Nama aku Angel, perwakilan dari PND. Jawabannya itu karena dia memakan buah yang dilarang Tuhan. Dan dia berkhianat kepada Tuhan, makanya dia diusir dari Taman Eden, Bang. Kata Angel, karena dia memakan buah yang terlarang. Ternyata jawabannya bukan itu, guys. Kaget kalian kan? Ayo. Ternyata bukan itu. Amang pendeta pun kaget ini. Dapat pelajaran dari mana sih Sastra? Kenapa? Kalau makan buah yang terlarang, itu dikutuk. Belum sampai diusir. Kenapa diusir? Pertanyaan diusir, bukan dikutuk. Nah, sekarang kenapa diusir oleh Allah Bapa dari Taman Eden? Oke? 1, selain Indri, karena Indri udah. Adik boleh meninggalkan podium. Terima kasih ya Angel. 1, 2, 3. Iya, adek pakai mic yang di situ. Iya, nama. Ingat 50.000 dari Pandam kalau betul ya. Tes 1 2 3 tes. Kedengeran? Oke. Apa jawabannya? Bisa diulangi pertanyaannya? Bisa. Plot twist. Oke. Jadi pertanyaannya, kenapa Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden? Pertama jelas karena mereka melanggar perintah Allah. Itu dari saya. Oke, itu jawaban yang tadi, Dek. Kurang tepat. Oke. Kita ganti pertanyaan. Masih pertanyaan ini. Enggak. Kalau ditanya siapa yang bawa kitab hari ini, guys? Gak ada yang bawa kitab kayaknya. Iya. Oke. Terakhir untuk ketiga kalinya. Siapa? Kenapa Adam dan Hawa diusir oleh Allah Bapa dari Taman Eden? 1, 2, 3. David. Kalau salah, standby. Untung dia habis ini periode ini habis, Bang. Kalau salah. Pengetahuan salah. Tadi handphone tuh. Pengetahuan salah tadi katanya. Iya. Dikutuk. Apaan? Perkenalan dulu nggak usah lah ya. Udah kenal. Jawabannya. Dia berbuat dosa sehingga dia tahu bahwa diri mereka itu telanjang. Ya udah gitu doang, gue taunya sebatas itu aja bang. Iya. Jujur aja yang penting. Terima kasih David. Salah. Oke. Telanjang di dalam gereja, Fit. Jangan Fit. Iya. Teman-teman, Adam dan Hawa diusir, dikutuk karena memakan buah yang terlarang. Betul. Tapi kenapa diusir? Kenapa tuh, Sama-sama kita baca Kejadian 3 ayat 22. Baca, Dek. Berfirman Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya.
sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Oke, bukan karena mereka melanggar ya, tapi karena supaya Allah tidak mengusahakan. mau mereka mengulurkan tangannya sehingga makan buah kehidupan. Betul. Sehingga mereka tidak mati. Itu ada di Alkitab, jadi nggak salah ya guys ya. Gak salah. Iya. Bener ya Amang ya? Oke. Gak salah ya, karena dari Alkitab kayak gitu ya. Nah, karena ini masih bahas Alkitab deh. Ini masih berlaku sama 50.000. Pertanyaan ketiga, aku kasih ke Amang Hesron. Untuk kasih pertanyaan seputar Alkitab kepada rekan-rekan Naposo Bulung Amang dan remaja. Spontan? Iya. Uhuy. Baik, Kita boleh jawab nih Bang Sastra. tokoh aja ya, tokoh. Siapa nama pemuda? Udah. Yang jatuh dari balkon karena jatuh dari balkon karena tertidur mendengarkan khotbah, jatuh dan mati. Si Dendi atau Denal, si Denal? Denal. Oh udah. Udah nggak boleh kalau udah Yang jawab lain, yang salah, lain. nggak boleh. Yang lain? Ada yang tahu? Siapa nama pemuda yang jatuh dari balkon? Bisa? Oh ya, Boleh. sini. Maju, maju, maju. Anak Sidi. Perkenalan dulu, perkenalan. Saya Dian Triana. Terus udah. Buru apa? Baru Citompul. Oh, berstompol. Ya, jawabannya? Eutikus. Siapa? Eutikus. 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 Di Google deh, carinya di Alkitab, jangan di Google. Beda ya? Iya dong. Oke, kurang tepat kata Maestron. Ya, kurang tepat ya. Amang langsung jawab aja ya. Jawab aja. Jawab aja, Mang. Ya, Lanjut. jawaban yang benar itu Eutihikus, bukan Eutikus. Kurang satu T-nya deh ya. Eutihikus. Oke. Mang, satu pertanyaan lagi. Iya. Satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi. Apa nama ikan yang menelan Yunus? Ini. Ikan cupang, bukan. Ikan besar. Benar. Jawabannya adalah ikan besar. Kalau nggak besar nggak mungkin nelen Yunus. Iya. Thank you buat Ade, thank you buat Amang untuk pertanyaannya. Kita foto dulu dong Amang. Iya, foto dulu Amang, dikasih hadiahnya. Nanti Shopee Pay langsung dari si Vandam, nanti tagih deh ya. Foto-foto. Iya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Dek. Bang Sastra. Dek, kenapa sih harus ada pertanyaan Alkitab? Gini Bang Sastra, karena tidak semata-mata kita cuma merayakan aja hore sana hore sini, tapi kita harus juga tahu tuh ilmu-ilmu dasar dari Alkitab tadi. Betul banget. Iya, karena sehebat apapun kita melayani, berdiam diri mendengarkan firman Tuhan, itu adalah yang terbaik. Ingat kisah Maria dan Marta? Maria diam duduk dan mendengarkan Tuhan. Sedangkan Marta sibuk sana sini. Seperti kita teman-teman sibuk sekali pelayanan tapi lupa untuk saat teduh, untuk baca firman, untuk berdoa. Jadi ini juga PR untuk pendeta kita. Ternyata masih banyak yang kurang pengalaman dalam baca Alkitab. Oke, teman-teman semua, kita mau akhiri acara ini. Ada satu lagi. Satu lagi. Ini pertanyaannya simpel banget Bang. Apa tuh Dek? Kita kembali lagi ke firman Tuhan. Ini pertanyaannya dari aku soalnya. Oke. Dalam ini. Kita cari satu orang yang paham banget sama firman Tuhan tadi. Sebutin 3 tipe-tipe yang
Sabar. Sabar. Tipe-tipe apa emang? Belum tahu. Iya, bisa jadi tipe-tipe Tipe-tipe mobil. orang, betul. Iya. Tapi karena berhubungan sama firman gak mungkin tentang mobil. 3 tipe-tipe yang diberitakan tadi sama Amang Pendeta Esran. Christine Simamora. Betul. Iya. Cepat. Christine Simamora. Tepuk tangan dulu dong. Kalau sama aku nih harus tepat, jelas, padat ininya, kalimat-kalimatnya. Sempat salah aja Bang. Iya, untuk menaruh beban Christine ini adalah guru sekolah minggu. 1, yang kedua Naposo belum aktif. Sempat salah was. Ya kalau salah sedikit nggak apa-apa ya. Kalau salahnya sedikit nggak apa-apa ya. Yang pertama tipe Herodes, yang kedua imam, yang ketiga orang Majus. Oke, boleh dijelasin dong per Herodes Banyak banget. Iya. Jelasin tipe Herodes, tipe imam, dan tipe Majus itu seperti apa? Boleh bantuin. Oke, phone a friend. Boleh. Ya Mer. Pilih satu orang temannya untuk membantu. Siapa? Nama temannya dulu, nama temannya dulu. Nama temannya untuk membantu siapa? Siapa yang mau guys? Siapa? Siapa? Nama temannya sebutin dulu nama siapa? Eji. Ya, Jessica Simanulang. Dek, bantu dulu temanmu ini untuk mendapatkan hadiah 1 miliar. Enggak, kan ini bukan wants to be a millionaire. Iya, oke. Yang Herodes, yang pembohong atau penipu. Kalau imam besar, yang dia tahu tapi tidak melakukan. Yang ketiga, orang Majus, dia hanya melihat yang bintang gitu ya. Dia hanya mengikuti suku-sungguh. Iya Bang. Dia sungguh-sungguh tekun mengikuti. Jadi kita harus jadi yang mana, tipe yang mana, Dek? Yang ketiga. Oke. Gimana, Adek? Sebenarnya Bang Sastra. Sebenarnya. Iya. Tipe yang pertama, tipe Raja Herodes ini dia terancam dengan kelahiran Yesus. Jadi dia ini tipe yang penipu. Dia merasa dirinya itu lebih layak daripada yang lain. Nih makanya dengerin firman Tuhan ya Kak Christine. Dengerin. Lanjut, tipe yang kedua. Yang kedua, imam dan ahli Taurat ini yang si paling tahu tapi dia nggak mau berbuat apa-apa. Jadi dia sok tahu gitu ya. Yang ketiga ini orang Majus. Kita sungguh-sungguh dan mempersembahkan apa yang kita miliki dan itu yang terbaik. PFT, pelaku firman Tuhan. Iya betul banget Kak Christine. Karena kita penuh kasih, Dek. Betul. Kita berikan karena usahanya. Iya, bukan karena betul, karena kami yang penuh kasih. Karena beliau juga menyatakan kasih Tuhan. Betul. Iya. Beliau juga guru sekolah minggu, gak lucu kalau dia nggak menang ya. Daripada turun pamornya nanti. Boleh dokumentasi kami? Iya, kalau ini kita lah yang memberikan hadiah. Iya. Orang terakhir. Dokumentasi 3, 2, 1. Oke. Terima kasih Christine. Teman-teman pemusik, kita mau seru-seruan bareng untuk di penghujung acara kita Bang Sastra. Yes, Dek. Tapi sebelum pulang, alangkah baiknya memang kita kita awal dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Doa. Sebelum kita panggil Amang Pendeta kita untuk doa penutup, kami mohon maaf jika memang ada kesalahan dariku, Sastra pribadi. Dan aku Agnes Napitupulu pamit undur diri. Iya. Sampai jumpa di Natal Remaja Naposo Bulung HKBP Cimanggis 2024. Amang, waktu dan tempat dipersilakan untuk doa penutup. Oke, karena memang waktunya sudah tepat untuk kita akhiri. Baik, karena besok juga kita masih harus datang lagi ke gereja dalam rangka ibadah kita ya hari Minggu. Dan besok juga kita juga akan mengikuti Natal Distrik di Ronatama pukul 3. Silakan kita sediakan waktu kita untuk sana. Mari kita tutup acara kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, yang mana kami merasakan akan kasih Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, terutama dalam perayaan hari kelahiranmu ya Tuhan,
yaitu suatu peristiwa besar bagi hidup manusia yang datang ke dunia untuk memberikan keselamatan bagi setiap orang percaya. Malam hari ini kami sudah merayakan ya Tuhan dan menikmati bagaimana berkat daripada yaitu berita kesukaan besar di mana Engkau sungguh-sungguh ya Tuhan lahir di tengah-tengah kehidupan kami, dan kami merasakan pengaruh daripada Engkau lahir di dalam hidup kami, di dalam setiap aspek kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa di surga untuk semuanya. Sebab itu sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kira Tuhan menyertai kami dan tetap di dalam damai sejahtera Tuhan kami sampai ke tempat kami masing-masing, sehingga kami selalu dikuatkan dan tahu bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selamat Natal bagi kita semua. Selamat Natal. Teman-teman remaja Naposo, kita ke depan dulu. Kita ke depan, kita foto bersama dulu. Kita foto bareng-bareng dulu, foto bareng-bareng. Ya. Remaja Naposo HKBP Cimanggis, kita foto bareng-bareng dulu. Yuk ke depan foto bareng. Mika lanjut.